Dulu bayi ini dibuang. Sekarang seluruh warisan orang tua kandungnya malah jatuh ke tangannya. Namun keluarga besarnya justru tak terima. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit di atas kawasan Pondok Indah Jakarta terasa kelabu dan berat, seakan turut berduka. Kabar meninggalnya pasangan konglomerat ternama, Arif Wijaya dan istrinya, Ratna Wijaya, dalam sebuah kecelakaan pesawat pribadi di perairan Singapura, telah mengguncang dunia bisnis dan sosial ibu kota selama seminggu terakhir. Kini, di hari pemakaman, rumah megah bergaya arsitektur modern minimalis yang biasa menjadi tempat pesta-pesta mewah, berubah fungsi menjadi rumah duka yang dipenuhi karangan bunga segar setinggi manusia. Aroma anyir bunga lili dan krisan putih berbaur dengan parfum mahal para tamu yang berdatangan. Di dalam ruang utama yang luas dan ber-AC dingin, suasana hening terasa janggal. Kesedihan yang tulus bercampur dengan ketegangan yang hampir bisa dipegang. Para keluarga besar dari kedua belah pihak duduk berkelompok-kelompok di sofa kulit putih mewah. Mereka semua berpakaian hitam, tetapi mata mereka yang waspada dan sesekali melirik ke sekeliling rumah yang megah itu, mengungkapkan kecemasan yang tersembunyi jauh di dalam hati. Percakapan berbisik tentang harta warisan triliunan rupiah, saham di berbagai BUMN, dan portofolio properti yang tersebar dari Jakarta hingga London, sudah mulai terdengar seperti desisan ular di antara rintihan sedih yang dibuat-buat. Di sudut ruangan, Bagas Wijaya, adik dari mendiang Arif, berdiri dengan kaku. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini pucat, tetapi matanya tajam, mengamati setiap gerak-gerik orang. Sebagai direktur utama di beberapa anak perusahaan Wijaya Group, ia merasa paling berhak memegang kendali. Sudah siapkan tim audit untuk besok, bisiknya kepada seorang ajudannya yang setia, yang mengangguk cepat. Kita harus memastikan tidak ada aset yang hilang selama masa transisi ini. Tidak jauh darinya, Clara Wijaya, kakak dari mendiang Ratna, duduk sambil memeluk erat tas Hermesnya. Hidupnya selama ini bergantung pada kartu kredit tanpa batas yang dibiayai oleh adiknya. Air mata yang mengalir di pipinya mungkin ada unsur kesedihan, tetapi ketakutan akan masa depan yang tanpa sumber pendapatan jelas lebih dominan. Apa yang akan terjadi pada kita, Bagas? Keluhnya kepada sang adik ipar dengan suara bergetar. Surat wasiat, kau yakin semuanya sudah aman? Bagas menghela napas, mencoba terlihat tenang. Tenang saja, Clara. Arif dan Ratna adalah orang keluarga. Mereka pasti telah membagi warisan dengan adil. Aku sebagai adik tertua Arif yang masih hidup, tentu akan mengawasi segalanya. Notaris keluarga, Pak Handoko, akan datang sebentar lagi. Semuanya akan berjalan sesuai prosedur. Namun, di balik kata-katanya yang menenangkan, jantung Bagas berdebar kencang. Ia ingat percakapan terakhirnya dengan Arif, yang terkesan menjauh dan berbicara tentang perubahan besar untuk masa depan perusahaan. Seorang pelayan tua, Pak Joni, yang telah mengabdi selama 30 tahun, berjalan pelan mengedarkan teh. Matanya merah. Dialah yang mungkin paling sedih setelah kepergian majikannya yang baik hati. Ia mendengar bisik-bisik serakah itu, dan perutnya mual. Ia ingat sebuah rahasia yang disembunyikan selama 18 tahun, tentang seorang bayi laki-laki yang diusir dari rumah ini pada suatu malam yang gelap. Ia melirik arah foto besar Arif dan Ratna yang dipajang, seakan bertanya dalam hati, apa yang telah kalian rencanakan untuknya, Tuan? Nyonya. Saat notaris keluarga, Bapak Handoko, akhirnya masuk dengan membawa sebuah tas dokumen kulit tebal, semua mata tertuju padanya. Ruangan yang sebelumnya berisik bisik-bisik, mendadak menjadi senyap kuburan. Handoko, pria sepuh dengan kacamata tebal, berdiri di depan keluarga. Wajahnya serius dan penuh wibawa. Keluarga besar yang saya hormati, mulainya dengan suara yang dalam dan jelas. Sebelum jenazah almarhum Arif Wijaya dan Ratna Wijaya diberangkatkan ke peristirahatan terakhir, sebagai notaris yang ditunjuk, saya diwajibkan untuk membacakan surat wasiat mereka di hadapan para ahli waris. Clara menggenggam tangan Bagas dengan erat. Seorang sepupu muda bersandar ke depan, tidak sabar. Suasana tegang makin memuncak. Handoko membuka segel amplop kuningan dan mengeluarkan selembar kertas. Matanya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya membaca dengan suara lantang yang menggema di keheningan. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, saya, Arif Wijaya, dan saya,
Ratna Wijaya, dengan pikiran yang sehat dan penuh kesadaran, menyatakan bahwa surat wasiat ini adalah kehendak terakhir kami yang sah. Ia berhenti sejenak, seakan menarik napas dalam, sebelum melontarkan kalimat yang mengubah segalanya. Seluruh harta kekayaan, saham, properti, dan aset atas nama kami berdua, baik secara pribadi maupun melalui perusahaan, diwariskan secara penuh dan utuh kepada putra kandung kami satu-satunya. Semua orang menahan napas. Nama-nama seperti Bagas, Clara, atau pembagian yang adil bagi semua, terbayang di kepala mereka. Handoko menyelesaikan kalimatnya dengan sebuah nama yang bagai petir di siang bolong. Kepada putra kandung kami, Rama Wijaya. Keheningan pecah. Ruangan itu bagai disambar bom. Rama? Siapa Rama? Teriak seorang bibi dengan suara melengking. Itu mustahil. Anak itu sudah meninggal. Sergah Bagas, berdiri dengan wajah yang kini benar-benar tak bisa menyembunyikan kepanikannya. Darah seakan meninggalkan wajahnya. Clara menjerit histeris. Ini pasti salah. Penipuan. Ratna tidak akan pernah melakukan ini. Anak itu adalah aib. Di tengah kekacauan itu, Handoko dengan tenang mengangkat tangannya. Berdasarkan surat pernyataan resmi dari almarhum yang disimpan bersamaan dengan wasiat ini, suaranya tetap teguh. Dinyatakan dengan jelas bahwa putra mereka, Rama Wijaya, tidak meninggal dunia. Ia dibuang oleh tekanan keluarga besar sejak bayi. Kata dibuang itu menggantung di udara, berat dan memalukan. Rahasia kelam yang telah lama dikubur, kini terbongkar di saat yang paling tidak terduga. Badai pun benar-benar telah pecah di istana megah itu, mengawali sebuah perang yang akan mengubah takdir semua orang yang hadir di ruangan tersebut. Kekacauan yang melanda ruang duka itu nyaris berubah menjadi kerusuhan. Teriakan, tangisan histeris, dan sumpah serapah memenuhi udara yang sebelumnya hening. Bagas Wijaya, yang wajahnya telah berubah dari pucat menjadi merah padam, menghampiri Pak Handoko dengan langkah agresif. Tas dokumen kulit yang dibawa notaris itu seakan menjadi sasaran kemarahannya. Ini tidak mungkin, Handoko! Geram Bagas, meletakkan kedua tangannya di atas meja sehingga tubuhnya condong ke arah notaris tua itu. Suaranya rendah dan bergetar penuh amarah. Kau telah membaca wasiat yang salah. Atau ini adalah pemalsuan. Semua orang tahu bayi itu meninggal karena pneumonia seminggu setelah dilahirkan. Ada dokumen kematiannya. Ada kuburannya. Bibi Clara, yang tubuhnya gemetar tak terkendali, berpegangan pada sandaran sofa untuk menahan diri agar tidak terjatuh. Air mata yang tadi adalah tanda duka, kini berubah menjadi air mata kepanikan murni. Ratna. Oh, Ratna tersayang, apa yang telah kau lakukan? Ratapnya dengan suara parau. Apakah penderitaan karena kehilangan anakmu membuatmu tidak waris? Kau tahu kami selalu ada untukmu. Tapi wasiat ini adalah kegilaan. Pak Handoko tetap berdiri tegak, menghadapi badai kemarahan dan pengingkaran itu dengan ketenangan yang mengagumkan. Dia menatap Bagas dengan tatapan tenang namun penuh wibawa dari balik kacamatanya. Bapak Bagas, saya telah melayani keluarga Wijaya selama 40 tahun. Integritas saya tidak perlu dipertanyakan. Surat wasiat ini disimpan dalam brankas besi dengan 3 kunci dan disegel dengan lak. Proses pembuatannya sah secara hukum dan disaksikan oleh 2 saksinya yang juga telah meninggal dunia 5 tahun lalu. Tidak ada ruang untuk pemalsuan. Dia kemudian mengangkat selembar kertas lain yang lebih tipis dan sudah menguning, dengan tulisan tangan yang masih jelas terbaca. Suara Handoko berubah, mengandung nada duka yang dalam. Dan untuk menjawab pertanyaan kalian tentang bayi yang meninggal, almarhum Arif dan Ratna telah meninggalkan surat pernyataan ini, ditulis sendiri oleh Ratna, sebagai pelengkap wasiat. Dia membersihkan tenggorokannya dan mulai membacanya dengan suara yang jelas, menembus setiap teriakan dan bisikan yang masih terdengar. Kepada siapapun yang membaca surat ini, terutama keluarga besar Wijaya dan Kusuma, jika wasiat ini dibacakan, berarti kami, Arif dan Ratna, telah meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Dan berarti, saatnya telah tiba untuk mengungkap kebenaran yang telah kami sembunyikan dengan rasa malu dan penyesalan yang dalam selama 18 tahun. Putra kami, Rama Wijaya, tidak pernah meninggal. Ia hidup. Kelahirannya yang bertepatan dengan krisis keuangan di divisi properti keluarga,
dianggap sebagai pertanda sial oleh banyak pihak dalam keluarga besar. Tekanan, desakan, bahkan ancaman halus, memaksa kami yang saat itu masih muda dan lemah secara posisi untuk menyingkirkannya. Kami, sebagai orang tuanya, telah melakukan dosa terbesar dengan menyerah pada tekanan itu. Kami terpaksa mengasingkannya, membuangnya ke panti asuhan dengan syarat bahwa tidak ada seorang pun, bahkan dari keluarga, yang boleh tahu keberadaannya. Kuburan kecil di Taman Pemakaman San Diego Hills adalah kuburan kosong, sebuah kebohongan yang kami ciptakan untuk menutupi aib di mata masyarakat. Setiap tahun, diam-diam, kami mengunjunginya. Kami melihatnya tumbuh menjadi pemuda yang baik dan kuat. Rasa bersalah kami tidak pernah berkurang, justru semakin menjadi. Warisan ini adalah bentuk penebusan dosa kami yang terakhir. Ini adalah pengakuan kami bahwa dialah Rama, putra kami satu-satunya, penerus darah daging kami yang sah. Kami memohon, biarkanlah ia mengambil apa yang menjadi haknya. Jangan halangi penyesalan terakhir dari dua orang tua yang telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ratna Wijaya. Saat Handoko selesai membaca, suasana berubah dari kemarahan menjadi keheningan yang menusuk. Surat itu, dengan kata-kata yang penuh emosi dan pengakuan jujur dari Ratna, telah melumpuhkan semua argumentasi mereka. Kebenaran itu terlalu pahit untuk ditelan. Seorang paman dari pihak lain, yang selama ini diam, akhirnya berbicara dengan suara lirih. Jadi, selama ini kita semua telah hidup dalam kebohongan, dan Arif membiarkan ini. Clara jatuh berlutut di lantai marmar. Tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang berbeda. Bukan lagi tangis panik, tetapi tangis karena merasa dikhianati oleh adiknya sendiri selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah memaafkan kami. Bisaknya terputus-putus. Dia dan Arif, mereka merencanakan balas dendam ini dari kubur. Bagas tidak lagi berteriak. Dia menatap kosong ke arah foto besar Arif dan Ratna. Wajahnya mencerminkan kekalahan yang telak. Dalam hatinya, sebuah tekad baru mulai tumbuh. Sebuah tekad yang dingin dan penuh perhitungan. Di mana anak itu sekarang, Handoko? Tanya Bagas dengan suara datar, hampir tidak beremosi. Rama Wijaya saat ini berusia 18 tahun. Ia tinggal di panti asuhan Bunda Pertiwi, di daerah Ciputat. Jawab Handoko waspada, menangkap perubahan nada suara Bagas. Bagas mengangguk pelan. Dia menatap sekeliling ruangan, melihat wajah-wajah keluarga yang tercengang dan ketakutan. Baik, katanya. Kalau begitu, kita harus menyambut keponakan kita yang telah lama hilang ini. Kata menyambut itu diucapkannya dengan nada yang ambigu, membuat semua orang yang mendengarnya merasa menggigil. Pertempuran untuk warisan triliunan rupiah baru saja dimulai. Dan pusat dari badai ini adalah seorang pemuda berusia 18 tahun yang bahkan tidak menyadari bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Sementara badai kemarahan dan intrik mengamuk di rumah megah Pondok Indah, sinar matahari pagi menyentuh halaman betau panti asuhan Bunda Pertiwi di Ciputat dengan lembut. Suasana di sini sama sekali berbeda. Sederhana, riuh rendah oleh tawa anak-anak, dan penuh dengan kehidupan yang apa adanya. Bau tanah basah setelah hujan semalam bercampur dengan aroma sabun colek dan nasi tim yang sedang dimasak di dapur umum. Di tengah halaman, seorang pemuda berusia 18 tahun dengan otot lengan yang terbentuk dari pekerjaan kasar, dengan sabar membetulkan sepeda tua yang rantainya sering lepas. Rama, begitulah namanya. Tersenyum mendengar celotehan Rina, gadis kecil berusia 6 tahun yang duduk di sampingnya dengan mata penuh perhatian. Kalau sepedanya sudah bagus, nanti Rama anterin Rina ke sekolah, ya? Biar cepat, pinta Rina dengan polos. Bisa, dong. Tapi janji, di sekolah harus semangat belajar. Jangan kayak tadi pagi, malah mainin jangkriknya Iwan. Jawab Rama sambil mengencangkan baut dengan tangannya yang kokoh. Suaranya hangat dan penuh kesabaran. Iya, deh, jawab Rina dengan muka sedikit merah. Ibu Siska, kepala panti asuhan yang telah mengasuh Rama sejak bayi, berjalan menghampiri dengan membawa 2 gelas teh hangat. Wajahnya yang mulai berkeriput selalu memancarkan ketenangan dan kekuatan. Istirahat sebentar, Rama. Biar nanti yang lain yang lanjutin. Sebentar lagi selesai, Bu. Biar nanti siang Rina bisa pakai, kata Rama, menerima gelas teh itu dengan senyum. Terima kasih, Bu.
Ibu Siska duduk di bangku kayu di sampingnya, mengamati pemuda yang telah ia anggap seperti anak sendiri. Kau selalu begitu, Rama. Mengurus semua orang. Pagi ini sudah membantu di dapur. Sekarang memperbaiki sepeda. Kau juga harus ingat sama diri sendiri. Ujian akhir praktek kelasmu minggu depan. Sudah siap? Rama mengangguk sambil menyesap teh hangat. Sudah, Bu. Aku latihan tiap habis magang di bengkel. Pak Budi, bosku, bilang aku cepat tangkap. Matanya yang jernih berbinar dengan semangat dan rasa syukur. Dia tahu betul bahwa hidupnya tidak mudah. Tapi Ibu Siska dan lingkungan panti telah mengajarkannya untuk selalu bersyukur dan bekerja keras. Hidup Rama memang keras, tetapi jujur. Dia tahu dia adalah anak yatim piatu yang dititipkan di panti sejak bayi. Sedikit yang dia ketahui tentang orang tuanya, hanya bahwa mereka tidak mampu merawatnya dan meninggal tidak lama kemudian. Cerita itu diterimanya dengan lapang dada, tanpa dendam. Baginya, Ibu Siska dan anak-anak panti lainnya adalah keluarganya yang sebenarnya. Bu, nanti kalau aku sudah lulus dan dapat kerja tetap, aku mau bantu perbaiki atap kamar mandi yang bocor itu, ujar Rama, menunjuk ke arah bangunan tua di belakang. Lagi-lagi hujan, lagi-lagi banjir. Ibu Siska tersenyum haru. Kau ini, pikirin orang lain melulu. Fokuskan dirimu dulu. Nak, ibu sudah bangga sekali melihatmu tumbuh menjadi pemuda yang bertanggung jawab. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, Ari, berlari-lari menghampiri mereka dengan wajah penuh heran. Bu, Rama, ada mobil bagus banget di luar. Beneran bagus. Kayak di TV. Rama dan Ibu Siska bertukar pandang. Mobil mewah bukanlah pemandangan biasa di lingkungan mereka yang sederhana. Ibu Siska bangkit. Wajahnya sedikit berkerut karena kekhawatiran. Mobil? Yang jelas-jelas. Ari. Iya, Bu. Hitam, panjang, dan ada orang pakai jas rapi. Teriak Ari, masih bersemangat. Rama meletakkan tangannya. Ayo kita lihat, Bu. Jangan-jangan ada yang mau nyumbang atau apa. Namun, di dalam hatinya, ada sebuah firasat samar yang membuatnya sedikit gelisah. Kehidupan tenangnya di panti yang penuh dengan kepolosan dan kerja keras, tanpa disadarinya, sedang akan berhadapan dengan sebuah dunia lain yang sama sekali asing. Dunia yang penuh dengan harta warisan, dendam keluarga, dan rahasia kelam yang telah terkubur selama 18 tahun. Sebuah dunia yang, tanpa diketahuinya, adalah hak kelahirannya. Dunia yang akan memaksanya untuk mempertanyakan segala sesuatu yang telah ia percayai tentang dirinya sendiri. Mobil hitam Mercedes-Benz yang mengilap itu memang terlihat seperti makhluk asing yang tersesat di antara jalanan sempit dan rumah-rumah sederhana di sekitar panti asuhan Bunda Pertiwi. Debu halus yang berterbangan di udara seakan enggan menempel pada bodi mobil yang mulus itu. Beberapa anak kecil telah berkerumun di balik pagar. Mata mereka membelalak takjub. Sementara para tetangga berbisik-bisik dari balik jendela rumah mereka. Rama dan Ibu Siska berjalan mendekat dengan langkah hati-hati. Dari dalam mobil, turunlah seorang pria sepuh berambut putih, berkacamata tebal, dan mengenakan jas yang masih rapi meski telah seharian bepergian. Dia adalah Pak Handoko. Di belakangnya, seorang wanita muda dengan kemeja putih dan celana bahan hitam, membawa sebuah tas laptop, kemungkinan asisten atau pengacaranya. Selamat pagi. Sapa Pak Handoko dengan suara yang lembut namun berwibawa. Matanya yang tajam di balik kacamata langsung tertuju pada Rama, seakan sedang mencocokkan sebuah gambar dalam benaknya. Saya Handoko. Apakah ibu adalah Ibu Siska, kepala panti asuhan ini? Ibu Siska mengangguk. Tangannya tak sadar memegang lengan Rama dengan erat. Ya, betul. Ada yang bisa saya bantu, Pak. Handoko kemudian memandang Rama langsung. Dan kamu pasti Rama. Rama merasa sedikit gelisah. Bagaimana mungkin orang asing yang jelas-jelas berasal dari dunia yang sangat berbeda tahu namanya? Iya. Kenapa, Pak? Bolehkah kita berbicara di dalam? Ini adalah urusan yang sangat penting dan pribadi. Pinta Handoko, matanya menyapu sekeliling, melihat anak-anak yang penasaran dan tetangga yang mulai mengintip. Ibu Siska memandang Rama, mencari persetujuannya. Rama mengangguk pelan. Silakan, Pak.
Tapi ruang tamu kami sederhana. Mereka pun masuk ke dalam ruang tamu panti yang sederhana namun bersih. Handoko dan asistennya duduk di sofa kayu yang sudah usang, sementara Rama dan Ibu Siska duduk di hadapan mereka. Suasana tegang terasa jelas. "Rama," mulai Handoko, "apa yang akan saya sampaikan mungkin akan mengejutkan, bahkan sulit dipercaya. Tapi saya mohon, dengarkanlah sampai selesai." Dia mengambil sebuah map coklat tua dari tas asistennya. "Pertama-tama, saya adalah notaris keluarga dari orang tuamu." Rama mengerutkan kening. "Orang tua saya sudah meninggal, Pak, dan mereka bukan dari keluarga yang punya notaris." Ada sedikit pembelaan dalam nada suaranya. "Cerita yang kau ketahui selama ini tidak sepenuhnya benar," jawab Handoko dengan hati-hati. Dia mengeluarkan beberapa foto lama. "Ini adalah orang tuamu yang sebenarnya." Rama menerima foto itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Foto pertama menunjukkan sepasang suami istri muda yang tampan dan cantik, berdiri di depan sebuah villa megah. Perempuan dalam foto itu memiliki senyum yang hangat, dan matanya memiliki bentuk yang persis seperti miliknya. Laki-laki di sampingnya berdiri dengan bangga, dengan tangan melindungi di pundak perempuan itu. "Ini siapa?" bisik Rama, suaranya serak. "Mereka adalah Arif Wijaya dan Ratna Wijaya, konglomerat ternama yang meninggal dalam kecelakaan pesawat minggu lalu." Rama terdiam. Namanya terdengar familiar dari berita-berita di televisi tua panti, tapi itu mustahil. "Tidak mungkin. Itu bukan orang tua saya. Orang tua saya miskin, dan mereka meninggal tak lama setelah menitipkan saya di sini." Handoko menghela napas dalam. "Itulah kebohongan yang dibuat untuk melindungi rahasia besar, Rama." Dia mengeluarkan surat wasiat dan surat pernyataan yang telah mengguncang keluarga Wijaya. "Dengarkan baik-baik. Kau tidak dititipkan karena kemiskinan. Kau adalah putra kandung satu-satunya dari Arif dan Ratna Wijaya. Namun, sejak lahir, ada tekanan besar dari keluarga besar mereka. Mereka terpaksa menitipkanmu di sini dengan identitas yang disamarkan, sementara keluarga besar percaya bahwa kau telah meninggal." Rama berdiri, wajahnya memerah. "Itu tidak masuk akal. Mengapa? Mengapa mereka membuang anak mereka sendiri?" Suaranya meninggi, penuh dengan rasa sakit dan kebingungan. "Bukan membuang, Rama. Melindungi," balas Handoko dengan tegas. Dia kemudian mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. "Ratna, ibumu, meninggalkan ini untukmu. Dia dan ayahmu diam-diam mengunjungimu setiap tahun, dari jauh. Mereka menyaksikanmu tumbuh. Mereka menyimpan semua ini." Dengan tangan gemetar, Rama membuka kotak itu. Isinya membuat napasnya tersangkut. Ada pulinan foto yang dokumentasi perkembangannya dari bayi hingga remaja, diambil dari kejauhan saat ia bermain di halaman panti, saat ia menerima penghargaan di sekolah, bahkan saat ia sedang magang di bengkel. Ada juga surat-surat yang ditulis dengan tangan yang rapi, penuh dengan kata-kata yang membuat hatinya hancur. "Rama tersayang, hari ini ulang tahunmu yang ke-5. Ibu melihatmu dari seberang jalan. Kau memakai mahkota kertas dan tersenyum lebar. Ibu menangis di dalam mobil. Maafkan ibu, Nak. Suatu hari nanti kau akan mengerti. Anakku yang kuat, hari ini kau lulus SMP. Ibu dan ayah bersamamu dalam hati. Kami bangga padamu. Kami mencintaimu lebih dari apapun." Air mata mulai mengalir di pipi Rama tanpa bisa dibendung. Selama ini, perasaan aneh bahwa ada yang mengawasinya, perasaan bahwa ia tidak sepenuhnya sendiri, ternyata bukan hayalan. Surat-surat itu adalah bukti cinta yang terhalang oleh keadaan tragis. "Ibu," bisiknya, menatap foto Ratna. Semua kebencian dan penolakan awalnya perlahan luluh digantikan oleh rasa kehilangan yang mendalam dan mengerikan untuk seorang anak yang baru tahu bahwa ia memiliki orang tua, tetapi juga langsung kehilangan mereka untuk selamanya. Ibu Siska, yang juga menangis hebat, memeluk erat Rama. "Sudah, Nak, udah. Mereka mencintaimu. Mereka selalu mencintaimu." Handoko membiarkan suasana itu selama beberapa saat sebelum akhirnya berbicara lagi dengan suara yang lembut. "Rama, wasiat orang tuamu sangat jelas. Seluruh harta kekayaan mereka, yang jumlahnya triliunan rupiah,
diwariskan sepenuhnya kepadamu. Kata triliunan itu menggantung di udara, terasa tidak nyata dan absurd di ruangan sederhana ini. Tapi, saya tidak menginginkan uang mereka. Protes Rama, suaranya pecah. Saya ingin kenapa mereka tidak pernah datang dan berkata, kenapa harus seperti ini? Keluarga besarmu, Rama, kata Handoko dengan serius. Mereka sangat kuat dan sangat kejam. Ayah dan ibumu takut akan keselamatanmu jika rahasia ini terbongkar sebelum waktunya. Dan sekarang, mereka tidak akan menerimamu. Mereka akan melakukan segalanya untuk menghalangimu. Rama memandangi foto orang tuanya lagi, lalu menatap Ibu Siska, dan kemudian melihat sekeliling ruang tamu panti yang telah menjadi rumahnya. Dunianya yang sederhana dan jelas tiba-tiba hancur berantakan, digantikan oleh sebuah warisan yang ia tidak minta, sebuah keluarga yang menolaknya, dan sebuah kebenaran yang lebih menyakitkan daripada kebohongan yang selama ini ia percayai. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya. Suaranya kecil, penuh dengan ketidakpastian seorang anak yang tiba-tiba dipaksa menjadi dewasa dalam sekejap. Perjalanan menuju kantor notaris di kawasan bisnis Sudirman terasa seperti mimpi buruk bagi Rama. Duduk di dalam mobil mewah yang sunyi, dia menatap luar jendela melihat kehidupan Jakarta yang sibuk berkelebat. Pemandangan itu terasa asing, seolah dia sedang menonton film tentang kehidupan orang lain. Bau kulit jok yang mewah menusuk hidungnya, menggantikan aroma tanah basah dan masakan sederhana yang biasa dia hirup. Setiap detak jantungnya terasa berat, mengingatkan pada kenyataan gila yang baru saja dihadapinya. Ibu Siska duduk di sampingnya, memegangi tangannya yang dingin. Tenang, nak. Ibu di sini bersamamu. Bisiknya berulang kali, seperti mantra penenang. Tapi bahkan sentuhan Ibu Siska pun kali ini terasa berbeda, seolah ada jarak tak terlihat yang mulai membentang antara mereka. Saat mobil meluncur masuk ke basement gedung pencakar langit yang megah, rasa cemas Rama memuncak. Lift yang membawa mereka ke lantai paling atas bergerak begitu halus dan cepat, membuat perutnya mual. Ketika pintu lift terbuka, mereka disambut oleh lobi yang lebih mewah daripada apapun yang bisa dibayangkan Rama. Lantai marmer mengilap, lukisan abstrak besar di dinding, dan resepsionis yang tersenyum sempurna seolah berasal dari planet lain. Silakan menunggu sebentar, Tuan Rama. Pak Handoko sedang menyelesaikan pertemuan, kata resepsionis dengan suara manis. Rama hanya bisa mengangguk kaku. Panggilan, Tuan Rama, terasa aneh dan tidak nyaman di telinganya. Tak lama kemudian, dua pintu kayu besar terbuka. Dari dalam keluar beberapa orang yang langsung membuat atmosfer di lobi berubah. Di depan adalah Bagas Wijaya, dengan wajah yang dikerutkan dalam ekspresi yang mencoba terlihat ramah tetapi gagal total. Di belakangnya, Clara Wijaya dengan tatapan penuh penilaian dari ujung kepala sampai ujung kaki Rama. Jadi, ini dia keponakan kita yang sudah lama hilang, ucap Bagas, mendekat dengan langkah percaya diri. Dia mengulurkan tangan, tetapi jabatannya terasa dingin dan cepat. Selamat datang, nak. Saya Paman Bagas. Rama menjabat tangan itu dengan canggung. Salam kenal, Pak. Pak. Bagas terkekeh kecil, tapi matanya tetap dingin. Paman, sayang, kita keluarga. Dia kemudian memandang Ibu Siska dengan sedikit merendahkan. Dan ini, pengasuhmu. Ibu Siska, dia yang membesarkan saya, jawab Rama dengan tegas, merasakan perlunya membela harga diri satu-satunya keluarga yang dia kenal. Clara mendekat, senyum tipisnya tidak sampai ke mata. Kami sangat berterima kasih padamu, Ibu, telah merawat anak ini. Kata, anak ini, sengaja dipilih, menghindari pengakuan langsung. Tapi sekarang kami akan mengambil alih. Keluarga harus kembali ke keluarga. Rama merasa seperti barang yang sedang diperebutkan. Saya di sini hanya untuk urusan wasiat, bukan untuk diambil alih. Bagas meletakkan tangan di bahu Rama. Sentuhannya membuat Rama merinding. Kami mengerti ini semua mengejutkan bagimu, nak. Tapi percayalah, dunia yang akan kamu masuki ini sangat berbeda. Penuh dengan serigala berbulu domba. Kamu butuh bimbingan keluarga yang memahami seluk-beluknya. Mereka kemudian dipersilakan masuk ke ruang rapat yang luas. Di sana sudah duduk beberapa orang lain. Sepupu-sepupu Rama yang memandangnya dengan campuran rasa ingin tahu dan kebencian terbuka.
Saya harap kita bisa menyelesaikan ini dengan cepat dan efisien, kata Bagas mengambil alih percakapan seolah dialah yang berkuasa. Rama, kamu masih sangat muda. Warisan sebesar ini, perusahaan, saham, properti, adalah beban yang sangat berat. Terlalu berat untuk seseorang yang belum berpengalaman. Seorang wanita muda yang duduk di ujung meja, Anya, sepupu Rama, berseru dengan nada sarkastik. Dia bahkan tidak tahu cara menggunakan sendok garpu yang benar. Paman, lihat caranya memegang gelas air. Rama merasa pipinya memanas. Dia dengan sengaja meletakkan gelas kristal yang baru saja dipegangnya. Handoko yang muncul kemudian menyelamatkan situasi. Maaf atas keterlambatan saya. Mari kita mulai pertemuan ini dengan resmi. Tapi Bagas menyela. Handoko, sebelum kita mulai dengan formalitas hukum, saya pikir kita perlu pendekatan kekeluargaan. Rama, dengarkan Paman. Keluarga besar telah mengelola bisnis ini selama bertahun-tahun. Kami yang menjaganya tetap berdiri. Warisan adalah hal yang sensitif. Lebih baik kamu menandatangani surat pelepasan hak, dan kami akan mengatur tunjangan bulanan yang sangat besar untukmu. Hidupmu akan tetap nyaman, tanpa perlu terbebani tanggung jawab yang rumit. Rama menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Dia melihat ketamakan terselubung, penghinaan yang tak diucapkan, dan penolakan yang jelas. Dalam hati kecilnya, sesuatu berubah. Rasa tidak nyaman dan ketakutan mulai berubah menjadi tekad. Apakah itu yang diinginkan orang tua saya? Tanya Rama dengan suara yang lebih berani dari yang dia duga. Clara menjawab cepat, orang tuamu tidak dalam keadaan waras ketika membuat wasiat itu, sayang. Mereka diliputi rasa bersalah yang tidak perlu. Tapi Rama menggeleng. Matanya sekarang penuh dengan keyakinan baru. Surat-surat ibu saya mengatakan hal yang berbeda. Dia dan ayah saya dengan jelas menginginkan saya yang menerima warisan ini. Ini bukan hanya tentang uang bagi mereka, tapi tentang pengakuan. Ruangan menjadi sunyi. Untuk pertama kalinya, keluarga besar itu menyadari bahwa anak kampung yang mereka remehkan ini mungkin tidak semudah yang mereka kira untuk dikendalikan. Rama berdiri, merasa perlu menyatakan posisinya. Saya di sini untuk menghormati keinginan terakhir orang tua saya. Saya tidak meminta warisan ini, tapi saya juga tidak akan lari dari tanggung jawab yang mereka percayakan kepada saya. Dia memandang langsung ke mata Bagas. Dan saya lebih memilih untuk belajar dari pengacara dan penasihat yang profesional, daripada dari keluarga yang jelas-jelas tidak menginginkan saya di sini. Komentar terakhir itu menggantung di udara, tajam dan berani. Pertempuran untuk warisan Wijaya secara resmi telah dimulai, dan Rama baru saja melemparkan sarung tangannya. Pertemuan di kantor notaris berakhir dengan ketegangan yang mengiris. Wajah Bagas berubah merah pada mendengar kata-kata terakhir Rama, sementara Clara menggigit bibirnya hingga nyaris berdarah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berbalik dan meninggalkan ruangan dengan langkah marah, diikuti oleh anggota keluarga lainnya yang melirik Rama dengan pandangan penuh kebencian. Beberapa jam kemudian, Rama dan Ibu Siska masih berada di kantor Handoko, mencoba mencerna semua dokumen awal yang harus ditandatangani. Tiba-tiba, telepon Handoko berdering. Setelah mendengarkan sebentar, wajahnya berkerut. Itu Bagas, bisiknya sambil menutup receiver. Dia ingin bertemu denganmu, Rama. Hanya berdua, di lounge hotel dekat sini. Ibu Siska langsung gelisah. Jangan, nak, itu pasti jebakan. Tapi ada sesuatu dalam diri Rama yang penasaran. Kehidupan sebelumnya yang sederhana tidak mempersiapkannya untuk intrik seperti ini, tapi nalurinya memberitahu sesuatu. Saya akan temui dia, Bu. Saya harus tahu apa yang sebenarnya diinginkan keluarga ini. Dengan berat hati, Ibu Siska mengizinkan, dengan syarat Handoko mengantarnya sampai ke pintu lounge. Lounge hotel mewah itu membuat Rama kembali merasa seperti ikan di darat. Karpet tebal menelan setiap langkahnya, dan lampu kristal memantulkan cahaya keemasan. Bagas sudah duduk di sudut yang paling privat, menyeruput segelas whisky. Kali ini, dia sendirian. Silakan duduk, keponakan, katanya dengan gesture tangan yang anggun. Minum sesuatu? Mereka punya jus buah impor yang segar. Tidak, terima kasih, jawab Rama singkat, duduk di hadapannya.
Bagas menghela napas dramatis. Pertemuan tadi tidak seharusnya terjadi seperti itu. Keluarga besar seharusnya menyambutmu dengan hangat. Dia mengeluarkan selembar cek dari saku jasnya dan menggesernya ke meja. Matanya tajam, mengamati reaksi Rama. Ini adalah tanda terima kasih keluarga. 5 miliar rupiah. Tunai. Tidak perlu menunggu proses warisan yang berbelit-belit. Rama menatap angka 0 yang berjejer di cek itu. 5 miliar. Jumlah yang tidak bisa dibayangkannya. Dengan uang sebanyak itu, dia bisa membangun kembali panti asuhan, membiayai pendidikan semua anak di sana, dan masih tersisa untuk hidup mewah. Lihatlah kamu, lanjut Bagas dengan suara lembut namun penuh calculation. Kau masih sangat muda. Dengan uang ini, kau bisa kuliah dimanapun yang kau mau, membeli apapun yang kau inginkan. Hidupmu akan terbebas dari segala kesulitan. Dia mengambil segelas air dan menyeruputnya perlahan, membiarkan tawarannya menggantung di udara. Tapi Rama akhirnya berbicara, suaranya sedikit bergetar. Apa yang paman inginkan sebagai gantinya? Bagas tersenyum tipis. Hanya satu hal sederhana. Tanda tanganmu di surat pelepasan hak waris. Dia mengeluarkan dokumen lain dari tasnya. Dengan ini, semua kekacauan berakhir. Kau bebas dengan kekayaanmu, dan keluarga bisa melanjutkan mengelola warisan sesuai dengan yang seharusnya. Rama memandang dokumen itu. Kata-kata hukumnya rumit, tapi intinya jelas. Dia melepaskan semua klaim atas warisan Wijaya Group. Orang tuamu. Bagas melanjutkan, sekarang dengan nada lebih dalam. Mereka orang yang baik, tapi mereka membuat keputusan berdasarkan emosi, bukan logika bisnis. Warisan sebesar ini butuh pengalaman puluhan tahun untuk mengelolanya. Kau pikir mereka benar dengan membebanimu tanggung jawab sebesar ini? Saat itu juga, Clara tiba-tiba muncul. Wajahnya yang sebelumnya dingin sekarang penuh dengan air mata. Dia duduk di samping Rama dan memegang tangannya. Rama, sayang, isaknya. Aku adalah kakak dari ibumu. Aku mengenal Ratna lebih dari siapapun. Dia tidak akan pernah menginginkan ini untukmu, untuk melemparkanmu ke dalam dunia yang penuh dengan serigala ini. Dia mengeluarkan sapu tangan dan menyeka air matanya. Dia pasti sedang tidak waras karena kesedihan yang mendalam. Warisan ini akan menghancurkanmu. Aku tidak bisa membiarkan anak saudara perempuanku mengalami nasib seperti itu. Rama terombang-ambing. Di satu sisi, ada tawaran kebebasan finansial tanpa tanggung jawab. Di sisi lain, ada pesan terakhir orang tuanya yang jelas-jelas menginginkannya menerima warisan ini. Beri kami kesempatan untuk menebus kesalahan keluarga, pinta Clara dengan suara bergetar. Biarkan kami merawatmu sebagai keluarga, tanpa beban warisan yang rumit ini. Untuk sesaat, Rama hampir tergoda. Hidup yang sederhana dan tenang dengan uang yang cukup, itu yang selalu dia bayangkan. Tapi kemudian dia teringat surat-surat Ratna. Betapa ibunya bersusah payah menyembunyikannya, mengawasinya dari jauh, dan akhirnya mempertaruhkan segalanya untuk memberinya haknya. Dia berdiri, meninggalkan cek yang masih terbentang di meja. Maaf, Paman, Bibi, tapi saya tidak bisa mengkhianati kepercayaan terakhir orang tua saya. Wajah Bagas berubah dingin dalam sekejap. Kau membuat kesalahan besar, anak muda. Dunia ini tidak seindah yang kau bayangkan. Clara berdiri, air matanya mengering seketika. Kau akan menyesali keputusan ini, Rama. Kami mencoba membantumu dengan cara baik-baik. Rama melihat perubahan ekspresi mereka yang drastis. Dia baru saja menyaksikan bagaimana topeng kekeluargaan mereka terlepas, menunjukkan wajah asli di baliknya. Saya lebih memilih menyesal karena mempertahankan hak saya, jawab Rama dengan tegas, daripada menyesal karena mengkhianati orang tua saya yang telah menderita seumur hidup mereka. Dia berbalik dan meninggalkan lounge, meninggalkan Bagas dan Clara yang berdiri dengan wajah-wajah yang berubah dari manipulatif menjadi marah terbuka. Pertempuran akan segera memasuki babak yang lebih berbahaya. Perjalanan kembali ke panti asuhan terasa sangat berbeda. Kemewahan Sudirman yang berkilauan kini terasa seperti mimpi buruk yang mengintai. Rama duduk diam di kursi belakang mobil sewaan, menatap luar jendela tanpa benar-benar melihat apapun.
Wajah Bagas yang berubah dari ramah menjadi dingin dalam sekejap, dan air mata teatrikal Clara terus menghantui pikirannya. "Ibu," bisik Rama, memecah kesunyian. "Apa yang harus saya lakukan? Mereka punya segalanya. Uang, kuasa, pengaruh. Saya hanya sendiri." Ibu Siska memegang erat tangan Rama. "Kau tidak sendiri, Nak. Selalu ingat itu. Tapi kau benar. Kita tidak bisa menghadapi ini sendirian. Kita butuh bantuan orang yang memahami hukum dan liciknya dunia mereka." Sesampainya di panti, suasana telah berubah. Anak-anak yang biasanya menyambutnya dengan riang, kini berdiri agak menjauh, melihatnya dengan rasa takut dan heran. Berita tentang Rama yang adalah anak orang kaya telah menyebar bagai api. Bahkan Andi, teman seperjuangannya sejak kecil, mendekat dengan ragu-ragu. "Rama, beneran nih lo anaknya konglomerat itu?" tanya Andi, matanya berbinar sekaligus was-was. Rama mengangguk lesu. "Tapi bukan seperti yang mereka pikir, Dik. Ini rumit." "Lo jadi kaya sekarang dong? Bakal tinggalkan panti ini?" suara Andi kecil. Pertanyaan itu menyentak Rama. "Tidak, panti ini adalah rumahku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkan kalian." Tapi di dalam hatinya, dia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, saat Rama sedang duduk sendirian di teras, mencerna segala kesibukan hari itu, Andi menghampirinya. "Gue ada yang mau kasih lihat." Andi membuka laptop tua miliknya dan menunjukkan profil seorang wanita di LinkedIn. "Ini dosen gue waktu kuliah hukum dulu, Alia Putri. Dia masih muda, tapi pinter banget dan punya integritas tinggi. Dulu dia sering bantu kasus-kasus orang kecil melawan korporat besar." Rama membaca profil Alia Putri, perempuan berusia sekitar 28 tahun. Wajahnya tampak tegas di balik senyum ramahnya. Latar belakangnya mengesankan. "Tapi dia pasti mahal," keluh Rama. "Kita tidak punya uang untuk pengacara seperti ini." "Gue udah kirim email padanya. Ceritain singkat soal kasus lo," kata Andi. "Dia bilang tertarik ketemu besok. Gratis. Katanya dia tertarik dengan kasus ini." Keesokan harinya, di sebuah kafe sederhana di kawasan Salemba, Rama dan Ibu Siska bertemu dengan Alia Putri. Berbeda dengan pengacara yang dibayangkan Rama, Alia tampil kasual dengan jeans dan kemeja sederhana, tapi matanya memancarkan kecerdasan dan ketajaman yang langsung terasa. "Jadi, kamu Rama?" ucap Alia setelah memperkenalkan diri. "Andi sudah cerita banyak, tapi saya ingin mendengar langsung darimu." Dengan suara yang kadang terputus, Rama menceritakan semua yang dialaminya, dari kunjungan Pak Handoko, pertemuan dengan keluarga yang menyesakan, hingga tawaran 5 miliar yang menggiurkan. Alia mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan. Setelah Rama selesai, dia menghela napas. "Ini adalah kasus warisan paling kompleks yang pernah saya dengar. Tapi surat wasiat dan pengakuan dari ibumu adalah bukti yang sangat kuat. Apakah kita bisa menang?" tanya Ibu Siska penuh harap. "Secara hukum, posisi Rama sangat kuat," jawab Alia. "Tapi yang kita hadapi bukan hanya hukum. Kita menghadapi kekuasaan dan uang yang bisa membengkokkan hukum. Keluargamu, Rama, punya pengacara terbaik yang bisa memperpanjang proses hukum selama bertahun-tahun, hingga kamu kehabisan dana dan semangat." Rama menunduk. Itulah yang paling dia takuti. "Tapi," lanjut Alia dengan senyum percaya diri, "kita punya senjata yang mereka tidak punya, kebenaran. Dan saya percaya, di pengadilan yang adil, kebenaran akan menang." Dia membuka tasnya dan mengeluarkan setumpuk dokumen. "Saya bersedia membantu kamu, Rama, tanpa biaya di awal. Kita akan biayai ini dengan sistem kontingensi. Saya akan dapat persentase hanya jika kita menang." Rama terkejut. "Kenapa? Kenapa Anda mau membantu saya seperti ini?" Alia menatapnya dengan serius. "Karena saya juga dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang berjuang keras. Saya tahu bagaimana rasanya diperlakukan tidak adil oleh sistem. Kasusmu ini bukan sekadar tentang warisan, Rama. Ini tentang seorang anak yang diperjuangkan oleh orang tuanya dari balik kubur. Ini tentang keadilan." Dia mengulurkan tangannya.
Jadi, bermitra? Rama melihat Ibu Siska yang mengangguk penuh haru, lalu melihat kembali pada Alia. Di mata pengacara muda itu, dia melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat di mata keluarga Wijaya, ketulusan. Dia menjabat tangan Alia. Bermitra. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Rama merasa ada secercah harapan. Dia mungkin masih seorang anak yang hilang di dunia yang asing, tapi sekarang dia tidak lagi sendirian. Dia memiliki seorang pejuang di sisinya. Keesokan pagi setelah pertemuan dengan Alia, Rama terbangun oleh suara ribut di luar kamarnya. Andi membuka pintu dengan wajah pucat, memegang sebuah tablet. "Rama, lo harus lihat ini," katanya dengan suara gemetar. Di layar tablet, headline sebuah portal berita terkemuka membuat darah Rama membeku. Penipuan warisan? Anak buangan muncul klaim harta triliunan Wijaya Group. Artikel itu ditulis dengan narasi yang sangat merugikan Rama. Dia digambarkan sebagai penipu ulung yang memanfaatkan kematian tragis Arif dan Ratna untuk mengklaim harta warisan. Sumber-sumber, anonim yang dekat dengan keluarga, dikutip mengatakan bahwa Rama adalah anak dari mantan pembantu yang diusir karena mencuri, dan sekarang kembali dengan dalih palsu. Tidak mungkin. Bisik Rama, tangannya gemetar memegang tablet. Ini semua kebohongan. Ibu Siska yang membaca dari belakang bahunya mengeluh sedih. Ya, Tuhan, bagaimana mereka bisa melakukan ini? Sebelum mereka sempat memproses berita pertama, telepon Alia berdering. Wajahnya terlihat muram saat mendengarkan. "Rama, Ibu Siska," kata Alia setelah menutup telepon. "Ini lebih buruk dari yang saya kira. Berita itu hanya pembuka. Beberapa media online lain telah menerima press release dari keluarga Wijaya yang intinya meragukan keaslian wasiat dan menyerang kredibilitas Rama." Tak lama kemudian, beberapa mobil berlogo stasiun televisi mulai berjejer di luar pagar panti asuhan. Wartawan-wartawan dengan mikrofon dan kamera besar mencoba menerobos masuk, diteriakan oleh anak-anak panti yang ketakutan. "Kami ingin wawancara dengan Rama Wijaya. Apakah benar Anda adalah penipu yang memanfaatkan kematian orang tua? Bagaimana komentar Anda tentang klaim keluarga bahwa wasiat itu palsu?" Rama merasa dunia berputar. Dia mundur ke dalam, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak pernah membayangkan pertarungan ini akan melibatkan media dan menyedot perhatian publik. "Tenang," kata Alia mencoba menenangkan situasi. "Ini adalah strategi klasik mereka. Mereka ingin membuatmu panik, membuatmu melakukan kesalahan, atau lebih baik lagi, menyerah." Tapi kerusakan sudah terjadi. Beberapa tetangga mulai berkerumun, memandangi panti dengan kecurigaan. Bahkan beberapa donatur tetap panti menelepon Ibu Siska dengan suara khawatir, bertanya apakah berita itu benar. Sore harinya, situasi semakin memanas ketika sebuah talk show di televisi nasional membahas kasus ini. Seorang pakar hukum yang diundang, yang kemudian diketahui adalah konsultan hukum bagi perusahaan milik keluarga Wijaya, dengan lancang menyatakan bahwa wasiat itu sangat tidak biasa dan patut dipertanyakan keasliannya. "Bayangkan," kata si pakar dengan wajah serius, "seorang anak yang dianggap telah meninggal, tiba-tiba muncul setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Ini seperti plot sinetron, bukan realitas hukum." Rama menonton acara itu dengan perasaan mual. Setiap kata seperti pukulan langsung ke dirinya. Yang paling menyakitkan adalah ketika host acara menunjukkan foto-foto Arif dan Ratna, lalu berkata, "Apakah mungkin orang tua yang waras akan membuat keputusan seperti ini, meninggalkan perusahaan besar kepada seorang pemuda tanpa pengalaman?" Alia, yang menonton bersama mereka, menggeleng. Mereka sedang memanipulasi opini publik, membentuk narasi bahwa kamu adalah antagonis dalam cerita ini. "Tapi kita harus membela diri," protes Ibu Siska. "Kita tidak bisa diam saja melihat mereka menghancurkan nama baik Rama." "Kita akan membalas," jawab Alia dengan tenang. "Tapi dengan cara kita sendiri. Kita akan mengadakan press conference besok." Malam itu, Rama tidak bisa tidur. Dia membuka-buka kembali surat-surat ibunya, mencari kekuatan dari kata-kata Ratna. Dalam satu surat, ibunya menulis, "Hidup ini tidak selalu adil, Nak. Tapi selama kau memegang kebenaran di hatimu, jangan pernah takut untuk berdiri tegak." Keesokan harinya,
Press conference digelar di sebuah ruangan sederhana yang disewa Alia. Berbeda dengan spektakel media yang dilakukan keluarga Wijaya, acara ini sengaja dibuat sederhana dan bermartabat. Rama, dengan bimbingan Alia, membacakan pernyataan singkat. Suaranya awalnya gemetar, tapi semakin lama semakin tegas. Saya di sini bukan untuk berdebat di media. Saya di sini untuk menghormati keinginan terakhir orang tua saya. Ujarnya, menatap langsung ke kamera. Saya tidak memilih untuk dilahirkan dalam situasi ini, dan saya tidak memilih untuk menjadi yatim piatu. Tapi saya memilih untuk menghormati orang tua saya yang telah berjuang untuk saya sampai akhir hayat mereka. Dia mengangkat surat wasiat dan surat-surat Ratna. Bukti-bukti ini telah diserahkan kepada pengadilan. Saya percaya pada sistem hukum kita yang adil. Yang paling menggugah adalah ketika Rama berbicara dari hati. Sebelum seminggu yang lalu, hidup saya sederhana. Saya tidak tahu apa-apa tentang triliunan atau perusahaan besar. Yang saya tahu adalah bekerja keras dan bersyukur. Warisan terbesar yang ingin saya terima dari orang tua saya bukan uang mereka, tapi pengakuan bahwa saya adalah anak mereka. Press conference itu tidak serta-merta mengubah semua opini negatif, tapi setidaknya memberikan perspektif lain. Beberapa media mulai meliput sisi manusiawi dari cerita ini, tentang seorang pemuda yang tiba-tiba dicabut dari kehidupannya yang sederhana dan dilempar ke dalam pusaran perseteruan kekuasaan. Saat mereka kembali ke panti, sebuah pesan singkat masuk ke telepon Alia dari seorang kontak di media. Hati-hati, keluarga Wijaya tidak akan berhenti di sini. Mereka sudah menyiapkan senjata berikutnya. Perang media mungkin hanya babak pembuka, tapi Rama sekarang menyadari, ini adalah pertarungan hidup dan mati, di mana kebenaran adalah senjata utama, tapi uang dan kuasa adalah musuh yang sangat kuat. Press conference yang digelar Alia berhasil meredam sedikit badai media, setidaknya memberikan ruang bagi narasi Rama untuk didengar publik. Namun, kemenangan kecil itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, Alia tiba di panti dengan wajah muram, membawa setumpuk dokumen dan laptopnya. Mereka tidak main-main. Rama, kata Alia, membuka laptop di meja makan sederhana yang menjadi markas sementara mereka. Saya sudah mengajukan permohonan resmi ke pengadilan untuk memulai proses verifikasi wasiat, tapi keluarga Wijaya melalui pengacara mereka, Oliver Lim, mengajukan eksepsi, keberatan bahwa kita tidak memiliki legal standing. Rama mengerutkan kening. Apa artinya itu? Artinya, jelas Alia sambil menunjukkan dokumen setebal 50 halaman. Mereka berargumen bahwa kamu bukanlah pihak yang berhak mengajukan klaim warisan, karena tidak dapat membuktikan bahwa kamu benar-benar adalah Rama Wijaya yang dimaksud dalam wasiat. Ibu Siska yang sedang menyajikan teh, tangannya gemetar hingga cangkir berdentang. Tapi bagaimana mungkin? Ada surat-surat dari almarhumah Ibu Ratna, ada pengakuan. Di pengadilan, Ibu, yang berbicara adalah bukti hukum, jawab Alia dengan sabar tapi tegas. Kita butuh akta kelahiran asli, catatan rumah sakit, sesuatu yang membuktikan bahwa Rama adalah anak kandung Arif dan Ratna Wijaya yang lahir 18 tahun yang lalu. Mereka pun memulai perburuan bukti yang melelahkan. Langkah pertama adalah rumah sakit tempat Rama dilahirkan menurut cerita yang selama ini mereka ketahui, RSIA Permata Hati, rumah sakit kecil yang sederhana. Saat tiba di rumah sakit itu, setelah melalui perjalanan 3 jam ke pelosok Tangerang, petugas administrasi yang ramah langsung berubah sikap ketika mendengar nama Wijaya. Maaf, Bu, kata petugas itu pada Alia sambil mencuri-curi pandang ke arah Rama. Kami tidak bisa memberikan akses ke arsip lama tanpa surat resmi dari pengadilan. Tapi kami sudah membawa surat kuasa, bantah Alia menunjukkan dokumen. Petugas itu gelisah. Saya harus konsultasi dengan atasan dulu. Setelah menunggu hampir 1 jam, seorang wanita dengan jas putih dan wajah kaku muncul. Saya manajer administrasi. Maaf, setelah kami cek, data kelahiran 18 tahun lalu untuk nama Wijaya tidak ada dalam arsip kami. Mungkin Ibu salah rumah sakit. Rama merasa ada yang tidak beres. Tapi Ibu Siska selalu bilang saya lahir di sini. Wanita itu menggeleng, menghindari tatapan Rama. Mungkin ada kesalahan informasi. Sudah terlalu lama. Kegagalan di rumah sakit diikuti oleh kekecewaan lain. Catatan dari panti asuhan tentang penyerahan Rama ternyata sangat minim. Hanya nama, Ratna, tanpa nama keluarga,
dan tidak ada informasi kontak. Waktu itu, kenang Ibu Siska dengan wajah berkerut. Seorang wanita muda membawa bayi Rama. Dia bilang ibunya tidak mampu, lalu pergi begitu saja. Dia tidak bilang apa-apa tentang keluarga Wijaya. Malam itu, setelah hari yang melelahkan, Alia mendapat telepon dari seorang kontaknya di Dinas Kependudukan. "Alia, saya sudah cek," kata suara di seberang telepon. "Tidak ada catatan untuk Rama Wijaya dengan data yang kamu berikan. Tapi yang lebih aneh, arsip kelahiran untuk periode itu di kecamatan yang kamu sebutkan hilang." "Hilang?" ulang Alia tidak percaya. "Iya. Secara resmi dinyatakan rusak karena banjir 5 tahun lalu. Tapi anehnya, hanya arsip untuk periode kelahiran Rama yang hilang. Yang sebelum dan sesudahnya masih lengkap." Saat Alia menutup telepon, wajahnya pucat. Mereka sangat teliti. Mereka sudah menghilangkan setiap jejak hukum yang bisa membuktikan identitasmu, Rama. Rama menatap kosong ke dinding. Untuk pertama kalinya, rasa putus asa yang dalam mulai menyelimutinya. "Jadi, tidak ada cara untuk membuktikan bahwa saya adalah saya." "Masih ada satu cara," kata Alia tiba-tiba, matanya berbinar. "Tes DNA." Tapi bahkan harapan itu segera pupus. Ketika Alia menghubungi keluarga Wijaya melalui pengacara mereka untuk meminta sampel DNA dari anggota keluarga sebagai pembanding, jawaban yang datang adalah tawa sinis. "Keluarga Wijaya tidak akan berpartisipasi dalam lelucon hukum yang memalukan ini," kata Oliver Lim melalui telepon konferensi. "Mereka tidak akan memberi validasi pada klaim yang tidak berdasar." "Tapi ini cara tercepat untuk membuktikan kebenaran," protes Alia. "Kebenaran?" sergah Oliver. "Kebenaran adalah bahwa klien saya telah kehilangan saudara mereka, dan sekarang harus berurusan dengan penipu yang mencoba memanfaatkan kesedihan mereka." Rama memukul meja dengan frustasi. "Saya bukan penipu." Tapi Oliver sudah menutup telepon. Dalam keputusasaan, Alia mencoba pendekatan lain. "Kita harus menemukan saksi. Seseorang yang hadir saat kelahiranmu, atau yang tahu tentang kematian palsumu." Mereka mulai melacak mantan staf rumah sakit tua, tetangga lama keluarga Wijaya 18 tahun lalu, bahkan kenalan-kenalan Arif dan Ratna dari masa muda mereka. Tapi setiap pintu seolah tertutup. Beberapa orang yang awalnya bersedia berbicara, tiba-tiba membatalkan janji pertemuan tanpa penjelasan. Yang lainnya langsung menutup pintu ketika mendengar nama Wijaya. "Rasanya seperti berjuang melawan hantu," keluh Rama suatu malam. "Mereka ada di mana-mana, tapi tidak bisa dilihat." Ibu Siska memeluknya erat. "Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya, Nak. Suatu saat, pasti akan ada celah. Tapi celah itu tampaknya sangat sulit ditemukan." Jejak-jejak identitas Rama telah dihapus dengan sangat sistematis, meninggalkannya seperti hantu yang tidak memiliki bukti bahwa dia pernah ada sebagai putra Arif dan Ratna Wijaya. Dan tanpa bukti itu, warisan triliunan rupiah dan pengakuan yang didambakan orang tuanya akan selamanya berada di luar jangkauannya. Seminggu telah berlalu sejak kegagalan mereka menemukan bukti hukum. Suasana di panti asuhan semakin suram. Tekanan media telah mereda, tetapi hanya karena kasus ini dianggap tidak lagi seksi tanpa perkembangan dramatis. Bagi Rama, justru keheningan ini lebih menyiksa, seperti ketenangan sebelum badai yang lebih besar. Alia menghabiskan hari-harinya terkurung di kamar guest house sederhana dekat panti, dikelilingi tumpukan dokumen dan layar laptop yang tak pernah padam. Setiap jalur hukum yang dia coba, seolah sudah dipersiapkan penangkalnya oleh tim hukum keluarga Wijaya. "Mereka seperti laba-laba yang sudah merajut jaringnya selama bertahun-tahun," keluh Alia suatu sore, menatap layar laptopnya dengan mata lelah. "Setiap kali kita menemukan celah, mereka sudah menutupnya." Rama duduk di depannya, merasa tak berdaya. Mungkin kita harus menyerah, Alia. Aku tidak ingin terus membawa masalah untuk panti ini." Dia memandang ke jendela, melihat anak-anak panti yang bermain dengan polos, tak menyadari badai yang mengancam tempat perlindungan mereka. "Jangan bicara seperti itu," tegur Alia. Dia terinterupsi oleh suara ketukan pintu yang gagap. Seorang lelaki tua berpakaian sederhana namun rapi berdiri di ambang pintu dengan topi di tangannya. Wajahnya tampak familiar bagi Rama,
Tapi dia tidak bisa mengingat dari mana. "Permisi, apakah ini tempat Rama Wijaya?" tanya lelaki tua itu dengan suara serak. "Iya, betul. Saya Rama. Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Lelaki tua itu masuk setelah diizinkan. Matanya berkaca-kaca saat menatap Rama. "Rupanya benar, kau sudah tumbuh menjadi pemuda yang tampan." Dia menghela napas. "Saya Johnny. Dulu saya adalah sopir keluarga Wijaya selama 30 tahun." Rama dan Alia bertukar pandang penuh arti. "Ini adalah kesempatan yang tak terduga. Pak Johnny, silakan duduk," sambut Alia cepat. "Apa yang membawa Bapak ke sini?" Pak Johnny duduk dengan perlahan, seolah setiap sendi tubuhnya sakit. "Saya dipecat seminggu yang lalu oleh Tuan Bagas. Setelah 30 tahun mengabdi, dipecat dengan alasan redundansi." Suaranya pahit. "Tapi saya tahu yang sebenarnya, karena saya mulai bertanya-tanya tentang kematian Tuan Arif dan Nyonya Ratna." Rama mendadak tegang. "Apa maksudnya, Pak?" "Kecelakaan pesawat itu, ada yang tidak beres," bisik Pak Johnny, menunduk. "Tuan Bagas sangat terburu-buru untuk menguburkan jenazah, bahkan sebelum investigasi resmi selesai. Dan sekarang, dengan semua keributan tentang warisan ini." Dia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil yang sudah lusuh dari sakunya. "Selama menjadi sopir, saya selalu mencatat setiap perjalanan penting. Dan ada satu perjalanan yang tidak pernah saya lupakan." Dia membuka buku itu ke halaman tertentu dan menunjukkan pada Rama dan Alia. Tulisan tangannya rapi, dengan tanggal 18 tahun lalu. 23 April, jam 3, mengantar Nyonya Ratna, sendirian, ke RSIA Permata Hati. Kondisi darurat. 25 April, jam 23, menjemput Nyonya Ratna dari RS. Membawa pulang sebuah kotak, peti. Nyonya menangis sepanjang perjalanan. 15 Mei, jam 2 dini hari, perintah mendadak dari Tuan Bagas. Mengantar seorang bayi, laki-laki, ke panti asuhan Bunda Pertiwi. Diperintahkan untuk tidak memberitahu siapapun. Rama membeku. Tangannya gemetar memegang buku catatan itu. Ini saya." Pak Johnny mengangguk. Matanya penuh penyesalan. "Saya waktu itu tidak berani membantah. Tuan Bagas mengancam akan memecat saya dan keluarga saya akan celaka. Tapi selama 18 tahun, hati saya tidak tenang." Dia kemudian mengeluarkan sebuah amplop kuning dari dalam jaketnya. "Dan ini, beberapa bulan sebelum kecelakaan, Nyonya Ratna memberikan ini pada saya. Dia bilang, 'Johnny, simpan baik-baik. Jika sesuatu terjadi pada saya dan suami, berikan pada Rama.'" Dengan tangan gemetar, Rama membuka amplop itu. Isinya adalah sehelai rambut yang dibungkus plastik kecil, dan sebuah surat pendek. "Rama sayang, jika kau membaca ini, berarti ibu sudah tidak ada. Rambut ini adalah rambut ibu. Suatu saat kau mungkin akan membutuhkannya untuk membuktikan siapa dirimu. Ibu mencintaimu selalu. Mama." Alia langsung memahami pentingnya penemuan ini. Tes DNA. "Kita sekarang punya sampel pembanding." Tapi Pak Johnny menggeleng. "Hati-hati, Non. Keluarga Wijaya punya telinga di mana-mana. Mereka sudah tahu saya datang ke sini." "Bagaimana mereka bisa tahu?" tanya Rama. Pak Johnny membuka tasnya yang sederhana. Dari dalamnya, dia mengeluarkan sebuah device kecil seukuran korek api. "Mereka memasang pelacak di tas saya sebelum memecat saya. Dan mungkin saja, matanya scan sekeliling ruangan dengan waspada. Mereka juga memasang alat pendengar di sini." Alia mengutuk dalam hati. "Kita harus pindah dari sini. Sekarang juga." Tapi itu sudah terlambat. Dari jendela, mereka melihat dua mobil hitam tanpa plat nomor berhenti di depan pagar panti. Beberapa pria bertubuh besar keluar dengan langkah cepat. "Mereka datang untuk saya," bisik Pak Johnny ketakutan. "Dan untuk kalian." Rama melihat ketakutan di mata Pak Johnny, dan sesuatu dalam dirinya berubah. Ini bukan lagi hanya tentang warisan, ini tentang nyawa orang. "Pak Johnny, terima kasih," kata Rama tiba-tiba, memeluk lelaki tua itu dengan erat. "Alia,
Bawa Pak Joni keluar dari sini melalui pintu belakang. Saya yang akan hadapi mereka. Jangan gila, Rama, protes Alia. Mereka ingin membungkam saksi dan menghancurkan bukti, kata Rama dengan suara tegas yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Tapi mereka tidak akan berani menyakiti saya secara terang-terangan. Saya masih terlalu menarik perhatian media. Kalian pergi. Simpan rambut itu dan buku catatan Pak Joni. Tepat ketika ketukan pintu yang keras terdengar, Alia dan Pak Joni berhasil melarikan diri melalui pintu belakang yang tersembunyi. Rama mengambil napas dalam-dalam sebelum membuka pintu. Seorang pria tinggi dengan kacamata hitam berdiri di sana. Rama Wijaya, kami dari kepolisian. Ada laporan tentang ancaman pembunuhan di lokasi ini. Rama tahu itu bohong, tapi dia mengangguk. Silakan masuk dan periksa. Tapi seperti yang Anda lihat, tidak ada ancaman di sini. Saat para preman bayaran itu menggeledah ruangan dengan kasar, Rama berdiri dengan tenang. Dia tahu Alia dan Pak Joni sudah aman. Dan untuk pertama kalinya, dia memiliki senjata yang bisa mengubah segalanya. Bukti nyata. Tapi dia juga menyadari sesuatu yang lebih penting. Lawannya tidak akan berhenti sampai mereka mencapai tujuan. Dan pertarungan untuk warisan ini baru saja berubah menjadi pertarungan untuk bertahan hidup. Kegagalan, tim keamanan, palsu untuk menangkap Pak Joni di panti asuhan membuat keluarga Wijaya semakin geram. Di dalam kantor megah Bagas di lantai tertinggi Wijaya Tower, suasana tegang menguar. Oliver Lim, pengacara keluarga, melaporkan perkembangan terbaru dengan wajah muram. Mereka berhasil melarikan diri, Pak Bagas. Dan yang lebih mengkhawatirkan, Pak Joni membawa serta bukti-bukti yang bisa membahayakan posisi kita. Bagas memutar kursinya, menatap pemandangan Jakarta dari balik jendela kaca. Joni hanyalah seorang sopir tua. Kata-katanya tidak akan berarti tanpa bukti pendukung. Yang perlu kita khawatirkan adalah pengacara perempuan itu. Clara yang duduk di sofa kulit dengan gelas wine di tangannya, menyeringai. Alia Putri, saya sudah menyelidiki latar belakangnya. Idealis, pintar, tapi miskin. Dia pasti memiliki kelemahan. Setiap orang memiliki harga. Clara, balas Bagas dingin. Temukan kelemahannya. Tawarkan uang, atau ancam orang yang dia sayangi. Sementara itu, di sebuah apartemen kecil yang disewa darurat di daerah Palmerah, Alia, Rama, dan Pak Joni sedang memeriksa bukti-bukti yang berharga. Rambut Ratna telah dikirim ke laboratorium DNA terpercaya di Singapura untuk menghindari intervensi, sementara buku catatan Pak Joni dipindai dan disimpan di cloud dengan enkripsi ketat. Kita butuh lebih dari ini, kata Alia sambil menatap layar laptopnya. Kita butuh akses ke server internal keluarga Wijaya. Pasti ada komunikasi antara mereka tentang rencana untuk menyingkirkan Rama. Rama mengangkat alis. Meretas? Itu tidak mungkin. Bukan. Bukan tidak mungkin, jawab Alia dengan senyum tipis. Saya punya teman dari masa kuliah, Dika. Dia adalah ahli keamanan siber terbaik yang saya kenal. Dan dia membenci perusahaan besar yang korup. Mereka pun mengontak Dika, yang dengan antusias setuju membantu. Dalam hitungan jam, dia sudah bekerja dari markas rahasianya. Server Wijaya Group dilindungi seperti benteng, lapor Dika melalui video call. Tapi setiap benteng memiliki celah. Saya sedang mencoba masuk melalui backdoor di sistem administrasi properti mereka. Sementara Dika bekerja, Alia mendapat kabar mengejutkan. Seorang saksi kunci, mantan perawat yang membantu persalinan Ratna, tiba-tiba bersedia berbicara setelah bertahun-tahun bungkam. Ini terlalu mudah, kata Alia curiga. Seperti jebakan. Tapi Rama bersikeras. Ini mungkin kesempatan kita satu-satunya. Kita harus menemui dia. Pertemuan diatur di sebuah kafe tenang di daerah Menteng. Tapi ketika Alia dan Rama tiba, yang menunggu bukanlah mantan perawat, melainkan seorang wanita muda yang mengaku sebagai putrinya. Ibu saya tidak bisa datang. Dia takut, kata wanita muda itu. Tapi dia memberi saya ini. Dia mengulurkan sebuah flash disk. Catatan medis lengkap dari persalinan Nyonya Ratna. Ada sidik jari dan tanda tangan Nyonya Ratna di dokumen ini. Dengan hati-hati, Alia menerima flash disk itu.
Tapi sesuatu dalam sikap wanita muda itu membuatnya curiga. Sementara itu, di markas Dika, teriakan kemenangan terdengar. Saya masuk. Saya menemukan email-email antara Bagas dan Clara dari beberapa bulan lalu, sebelum kecelakaan. Dia mengirimkan file-file tersebut ke Alia. Isinya membuat darah mereka membeku. Diskusi tentang menyingkirkan halangan terakhir, dan memastikan warisan jatuh ke tangan yang tepat. Meski tidak eksplisit, implikasinya mengerikan. Ayah dan ibu saya, apakah mereka dibunuh? Bisik Rama dengan wajah pucat. Sebelum mereka bisa menganalisis lebih lanjut, tiba-tiba semua layar laptop Dika menjadi biru. Tidak, teriak Dika. Mereka tahu. Mereka melacak balik saya. Di layar, pesan muncul. Kami tahu apa yang kalian lakukan. Berhenti sebelum kalian menyesal. Alia buru-buru memutuskan koneksi internet. Tapi sudah terlambat. Data yang telah mereka kumpulkan mulai terhapus satu persatu dari cloud storage mereka. Ini mustahil, teriak Alia. Mereka tidak mungkin bisa membobol enkripsi saya secepat ini. Kecurigaannya jatuh pada flash disk dari putri mantan perawat tadi. Saat dia memeriksanya dengan teliti, dia menemukan device pelacak dan malware kecil yang tersembunyi di dalamnya. Kita dihianati, bisiknya putus asa. Tapi pengkhianatan yang sesungguhnya baru terungkap ketika telepon Alia berdering. Dari seberang datang suara Oliver Lim yang dingin. Sudah cukup, Nona Putri. Kami tahu segalanya. Dan kami tahu tentang adik perempuanmu yang sedang kuliah di Bandung. Cantik sekali fotonya di Instagram. Alia menjatuhkan teleponnya. Wajahnya pucat pasi. Mereka mengancam keluarga saya. Rama melihat ketakutan di mata Alia, dan hancur hatinya. Alia, ini sudah terlalu berbahaya. Keluarlah dari kasus ini. Saya tidak ingin ada yang celaka karena saya. Tapi Alia menggeleng, meski tangannya masih gemetar. Tidak, justru sekarang saya tidak bisa mundur. Mereka menunjukkan siapa diri mereka yang sebenarnya. Malam itu, dalam keputusasaan, mereka menyadari kebenaran pahit. Mereka bukan hanya berhadapan dengan keluarga kaya yang serakah, tapi dengan jaringan kekuasaan yang tidak segan menggunakan cara apapun, bahkan pembunuhan dan penyanderaan virtual, untuk mencapai tujuan. Dan yang paling menyakitkan, mereka sekarang harus mempertanyakan setiap orang di sekitar mereka. Siapa yang bisa dipercaya? Siapa yang mungkin telah dikendalikan oleh keluarga Wijaya? Peretasan itu bukan hanya mencuri data mereka, tapi juga mencuri kepercayaan mereka yang terakhir. Kegagalan peretasan dan ancaman terhadap keluarga Alia meninggalkan luka yang dalam. Selama 2 hari, mereka seperti tupai dalam roda, berputar-putar tanpa arah yang jelas. Markas mereka yang baru, sebuah apartemen kecil di daerah Kemang, terasa seperti penjara dengan tirai tertutup rapat. Kita butuh strategi baru, kata Alia suatu pagi, matanya bengkak karena kurang tidur. Dia menyisir rambutnya dengan frustrasi. Tapi setiap langkah yang kita rencanakan, mereka sudah antisipasi. Seperti ada yang membocorkan informasi dari dalam. Rama menatap secangkir kopi yang sudah dingin di tangannya. Mungkin kita harus mundur sementara. Mengevaluasi ulang. Sebelum Alia sempat menjawab, telepon Rama berdering. Nomor tidak dikenal. Dengan ragu, ia mengangkatnya. Selamat pagi, Rama. Suara Bagas yang halus namun menusuk membuat bulu kuduk Rama berdiri. Sudah cukup penderitaan yang kita alami, bukan? Keluargamu, maksudku, kami, ingin mengajakmu berunding. Dengan baik-baik. Rama memasang mode speakerphone. Alia segera mengambil notebooknya untuk mencatat. Apa yang kamu inginkan, Paman? Tanya Rama dengan hati-hati. Kedamaian, keponakan. Kedamaian untuk almarhum kakakku dan adik iparku. Mereka pasti tidak ingin melihat keluarga tercabik-cabik seperti ini. Suara Bagas terdengar tulus, tapi Alia menggeleng keras, mengingatkan Rama akan tipu muslihatnya. Paman punya proposal baru, lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana kalau kita bertemu? Hanya kita berdua, laki-laki ke laki-laki. Alia segera menulis di notes, jangan. Jebakan. Tapi Bagas terus membujuk. Tidak ada pengacara, tidak ada tekanan.
Hanya obrolan keluarga. Saya janji. Kita ketemu di tempat netral, restoran di Hotel Grand Indonesia. Banyak orang. Aman. Setelah pertimbangan singkat dan diskusi panas dengan Alia, yang menentang keras ide tersebut, Rama akhirnya setuju. Bukan karena ia percaya pada Bagas, tapi karena ia ingin sekali melihat wajah asli pamannya dari dekat. Pertemuan siang itu berlangsung elegan. Bagas sudah menunggu di meja VIP, memesan makanan terbaik. Dia berbicara tentang kenangan masa kecil dengan Arif, tentang betapa Ratna menyayangi keluarganya. Tapi, Rama, ujarnya tiba-tiba serius, warisan ini telah mengubah segalanya. Lihatlah dirimu. Kau stres, tertekan. Ini bukan hidup yang diinginkan orang tuamu untukmu. Dia mengeluarkan sebuah tablet dan membuka sebuah folder berisi foto-foto. Foto-foto itu adalah gambar Ratna yang telah dimanipulasi secara digital, dibuat agar terlihat seperti sedang mabuk, bersama pria-pria tak dikenal, bahkan dalam situasi kompromising. Media akan sangat menyukai foto-foto ini, kata Bagas dengan dingin. Bayangkan, nama ibumu yang selama ini dikenang sebagai wanita solehah, akan hancur berantakan. Rama menggigit bibirnya hingga nyaris berdarah. Amarahnya mendidih. Kau tidak akan berani. Oh, saya akan, balas Bagas tanpa ragu. Kecuali kau menandatangani ini. Dia menggeser selembar dokumen ke meja. Surat pelepasan hak warisan. Tanda tangani, dan memori ibumu akan tetap utuh. Lanjutkan perlawanan ini, dan saya akan memastikan dunia mengingat Ratna bukan sebagai konglomerat, tapi sebagai lihat sendiri. Rama merasa ingin muntah. Ia berdiri, tubuhnya gemetar. Kau monster. Bisnis adalah bisnis. Keponakan. Tanda tangani. Atau aku akan menghancurkan segala yang tersisa dari orang tuamu. Dengan langkah goyah, Rama meninggalkan restoran. Sepanjang perjalanan pulang, ia terdiam. Ancaman Bagas lebih kejam dari yang ia bayangkan. Tidak hanya pada dirinya, tapi pada kenangan orang yang paling ia rindukan meski tak pernah ia kenal. Sore itu, di apartemen, Rama memutuskan untuk menyerah. Cukup, Alia. Aku tidak tahan. Biarkan mereka menang. Aku tidak tega melihat nama ibuku diinjak-injak seperti itu. Alia memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi, Rama. Tidak, bentak Rama untuk pertama kalinya. Ini bukan hanya tentang uang lagi. Ini tentang kehormatan almarhumah ibuku. Apa gunanya aku dapat warisan jika harga diri orang tuaku harus dikorbankan? Ia meraih tasnya, berniat pergi untuk menemui Bagas dan menyerah. Tapi saat tangannya menyentuh gagang pintu, matanya jatuh pada sebuah amplop yang diselipkan Ibu Siska di tasnya pagi tadi. Amplop berisi surat-surat Ratna yang asli. Dengan tangan gemetar, ia membuka satu surat dan membacanya lagi. Rama, sayangku, hidup ini penuh dengan orang-orang yang akan mencoba menjatuhkanmu. Tapi ingatlah, kehormatan sejati bukanlah apa yang orang lain pikirkan tentangmu, tapi apa yang kau ketahui tentang dirimu sendiri. Ibu percaya padamu. Ibu tahu kau akan tumbuh menjadi pria yang kuat dan berintegritas. Jangan pernah biarkan siapapun meragukan itu. Air mata mengalir deras di pipi Rama. Dalam surat itu, ibunya seperti sedang berbicara langsung padanya, memberinya kekuatan. Ia menoleh ke Alia, yang masih berdiri dengan wajah khawatir. Kau benar, katanya, suaranya kembali tegas. Menyerah sekarang berarti mengkhianati segala yang diperjuangkan orang tuaku. Dan mengkhianati ibuku sendiri. Ia merobek surat penyerahan yang hampir ia bawa. Kita lanjutkan. Tapi dengan cara kita. Kita harus memutar meja. Bukan kita yang harus bertahan, tapi mereka. Pada malam itu, Rama yang baru telah lahir. Bukan lagi pemuda yang bingung dan takut, tapi seorang pejuang yang memahami sepenuhnya harga yang harus dibayar, dan siap membayarnya. Ancaman Bagas justru memantapkan tekadnya. Perang telah berubah dari pertarungan warisan menjadi pertarungan untuk memulihkan kehormatan. Perubahan sikap Rama setelah pertemuan dengan Bagas terasa seperti angin segar bagi Alia. Keterpurukan telah berubah menjadi tekad baja. Mereka duduk di apartemen Kemang. Cahaya lampu kota Jakarta berkelip di luar jendela,
merencanakan langkah mereka berikutnya. Kita butuh bukti fisik, kata Alia, menatap peta digital di layar laptopnya. Sesuatu yang tidak bisa mereka bantah. Kuburan kosong yang disebutkan dalam surat Ratna mungkin adalah kuncinya. Rama mengangguk, mengingat kata-kata dalam surat ibunya. Kuburan kecil di Taman Pemakaman San Diego Hills adalah kuburan kosong, sebuah kebohongan. Tapi bagaimana kita membuktikan bahwa kuburan itu kosong tanpa izin pengadilan? Tanya Rama. Dan jika kita meminta izin, mereka akan tahu dan mungkin memindahkan sesuatu ke dalamnya. Pak Joni, yang kini tinggal bersama mereka untuk alasan keamanan, mengangkat jari. Saya kenal dengan kepala keamanan pemakaman itu. Dia dulu sering saya antar ketika masih jadi sopir keluarga. Mungkin saya bisa membujuknya. Risikonya besar. Jika kepala keamanan itu masih loyal kepada keluarga Wijaya, mereka akan terjebak. Tapi setelah berhari-hari menemui jalan buntu, ini adalah satu-satunya petunjuk yang mereka miliki. Malam itu, dengan kegelapan sebagai sekutu, mereka berkendara menuju San Diego Hills di Tangerang. Suasana mistis menyelimuti pemakaman megah itu. Pak Joni berhasil menemui kepala keamanan, seorang pria berusia 50-an bernama Pak Rudi. Pertemuan berlangsung tegang. Awalnya, Pak Rudi menolak keras. Itu tidak mungkin, Joni. Saya bisa kehilangan pekerjaan. Tapi Pak Joni berbicara dari hati ke hati. Rudi, kita sudah lama kenal. Kau tahu sendiri bagaimana perlakukan Tuan Bagas pada bawahannya. Arif dan Ratna adalah majikan yang baik. Anak mereka, Rama, telah menderita sejak lahir. Ini tentang keadilan. Dia menunjukkan surat Ratna pada Pak Rudi. Mata pria itu berlinang air membaca pengakuan seorang ibu yang terpaksa meninggalkan anaknya. Baik, desah Pak Rudi akhirnya, setelah pertimbangan yang berat. Tapi kita harus cepat. Saya akan membawa kalian, tapi hanya punya waktu 30 menit sebelum patroli berikutnya. Dengan penerangan dari senter ponsel, mereka menuju ke blok makam paling eksklusif. Di sana, di antara nisan-nisan marmer mewah, berdiri sebuah nisan kecil yang sederhana bertuliskan, Bayi Wijaya. 2005 hingga 2005 terbang ke pelukan bintang. Rasa emosi membanjiri Rama. Selama ini, keluarganya telah percaya bahwa ia terbaring di bawah tanah ini. Dengan membuka makam, kita melanggar hukum. Bisik Alia, kamera ponselnya sudah siap merekam. Ini untuk kebenaran, jawab Rama dengan suara tegas. Dengan peralatan seadanya, Pak Rudi dan Pak Joni dengan hati-hati mulai menggeser penutup nisa. Suara batu bergesekan terasa mengerikan dalam keheningan malam. Ketika lubang terbuka, Alia mengarahkan senter ke dalam. Yang mereka lihat membuat mereka membeku. Peti mati kecil itu terbuka, dan kosong, benar-benar kosong. Hanya berisi tanah dan beberapa daun kering. Tidak ada apa-apa di sini, bisik Rama, tercengang. Membaca tentangnya dalam surat adalah satu hal, tetapi menyaksikan bukti fisiknya adalah hal yang sama sekali berbeda. Alia segera mengambil gambar dan video secara detail. Ini adalah bukti yang tidak terbantahkan. Mereka sengaja membuat kuburan palsu untuk mendukung cerita bahwa kamu telah meninggal. Tapi saat mereka akan menutup kembali makam, mata Pak Joni yang tajam menangkap sesuatu yang aneh. Di sudut peti yang lapuk, terselip sebuah benda logam kecil. Tunggu, katanya, meraihnya. Itu adalah sebuah USB drive kecil, terbungkus plastik kedap air yang sudah menguning. USB? Di dalam kuburan? Alia tidak percaya. Dengan hati-hati, mereka mengambilnya. Begitu kembali ke mobil, Alia segera menghubungkannya ke laptop dengan adaptor. Isinya membuat mereka terpana. File-file suara banyak sekali. Dan ketika mereka memutar yang pertama, suara Ratna yang penuh air mata terdengar. Catatan suara pertama. Hari ini aku harus melepas bayiku. Aku menulis surat ini dengan harapan suatu hari kamu akan mengerti. Rama sayang. Bagas dan Clara memaksaku. Mereka mengancam akan menghancurkan karir ayahmu jika kami tidak menyingkirkanmu. Mereka bilang kamu pembawa sial. Ada puluhan rekaman. Ratna secara teratur membuat diari audio, menceritakan tekanan dari keluarga, rasa rindunya pada Rama, dan yang paling mengerikan,
kecurigaan Ratna bahwa Bagas dan Clara sedang merencanakan sesuatu untuk Arif. Dalam satu rekaman terbaru, hanya sebulan sebelum kecelakaan, Ratna terdengar ketakutan. Arif mulai mencurigai sesuatu. Dia menemukan penyimpangan keuangan besar yang dilakukan Bagas. Kemarin, mereka bertengkar hebat. Aku takut, Rama. Aku merasa Bagas tidak akan berhenti. Aku harus melindungi Arif dan melindungi warisan untukmu. Rama duduk terdiam. Air mata mengalir deras di pipinya. Suara ibunya yang pertama kali ia dengar dalam hidupnya adalah suara yang penuh penderitaan dan ketakutan. Kecelakaan itu mungkin bukan kecelakaan, desis Alia, wajahnya pucat. Ini lebih dari sekadar warisan. Ini pembunuhan. Mereka menyadari bahwa kebenaran yang mereka ungkap lebih gelap dan lebih berbahaya dari yang pernah mereka bayangkan. Kuburan kosong itu bukan hanya bukti penipuan. Itu adalah pintu masuk ke konspirasi pembunuhan. Dan sekarang, dengan mengetahui rahasia ini, nyawa mereka berada dalam bahaya yang jauh lebih besar. Beban yang ditanggung oleh Rama dan timnya kini terasa 1000 kali lebih berat. USB dari kuburan kosong itu bukan sekadar bukti penipuan, tapi petunjuk menuju kebenaran mengerikan tentang kematian orang tuanya. Suara Ratna yang penuh ketakutan terus bergema di kepala Rama, mengusik tidurnya, mengisi setiap keheningan. Kita tidak bisa membawa ini ke pengadilan sekarang, kata Alia, wajahnya pucat di balik cahaya laptop. Rekaman ini adalah bukti tidak sah, didapatkan dengan melanggar hukum. Dan yang lebih penting, jika Bagas tahu kita memiliki ini, dia akan melakukan apa saja untuk membungkam kita. Rama mengangguk. Matanya merah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa diam saja mengetahui bahwa ayah dan ibu saya mungkin dibunuh. Pak Joni, yang semakin khawatir dengan keselamatan mereka, mengusulkan ide. Kita butuh bukti yang lebih kuat. Sesuatu yang bisa diterima pengadilan. Kita butuh pengakuan dari mereka sendiri. Maka lahirlah rencana yang sangat berisiko. Rencana yang membuat Alia tidak bisa tidur semalaman karena gugup. Kita akan berpura-pura menyerah, jelaskan Alia keesokan harinya. Kita hubungi Bagas. Katakan bahwa Rama sudah lelah dan ingin bernegosiasi. Tapi dengan satu syarat, Clara harus hadir juga. Dari rekaman, sepertinya Clara lebih emosional dan mungkin lebih mudah tergoda untuk berbicara. Rama, yang kini mengenakan setelan sederhana namun rapi, akan berperan sebagai pemuda yang lelah dan putus asa. Di balik kemejanya, tersembunyi perekam suara berteknologi tinggi yang disediakan oleh kontak Dika. Tujuannya, mendapatkan pengakuan langsung. Dengan jantung berdebar kencang, Rama menelepon Bagas. Paman, katanya, berusaha membuat suaranya terdengar lemah dan lelah. Saya tidak sanggup lagi. Ibu Alia bilang kasus ini mungkin akan bertahun-tahun. Saya lelah. Bisakah kita bertemu? Berunding seperti keluarga? Dari seberang telepon, Bagas terdiam sejenak. Mungkin mencoba mencari tanda-tanda tipuan. Akhirnya kamu sadar juga, keponakan. Tentu. Di mana kamu ingin bertemu? Di rumah orang tua saya. Saya ingin merasakan berada di rumah mereka sebelum melepas semua ini. Permintaan itu strategis. Di lingkungan rumah mewah yang tenang, mereka akan memiliki privasi, dan Rama berharap suasana sentimental mungkin membuat Clara atau Bagas lengah. Pertemuan diatur untuk sore hari. Rumah megah yang dulu menjadi rumah duka sekarang terasa hampa dan sunyi. Bagas dan Clara sudah menunggu di ruang tamu mewah, dengan Oliver Lim duduk di samping mereka. Rama, sambut Clara dengan senyum tipis. Akhirnya kamu kembali ke akal sehat. Rama duduk, merasa seperti aktor dalam sandiwara hidupnya sendiri. Saya hanya ingin ini berakhir. Tapi saya butuh jaminan. Jaminan bahwa setelah saya menandatangani surat pelepasan, saya akan benar-benar aman. Dan bahwa kenangan orang tua saya akan dihormati. Bagas mengangguk. Wajahnya sulit dibaca. Tentu saja. Kami keluarga. Kami akan memastikan kamu mendapat tunjangan yang cukup untuk hidupmu. Tapi Rama menggeleng. Bukan itu yang saya maksud. Saya ingin tahu kebenaran. Mengapa? Mengapa orang tua saya melakukan ini? Mengapa mereka merasa harus menyembunyikan saya?
Clara tampak tidak nyaman. Itu masa lalu, Rama. Lebih baik kita melupakannya. Saya tidak bisa melupakan kuburan kosong di San Diego Hills, kata Rama, dengan sengaja menyebutkannya untuk melihat reaksi mereka. Wajah Bagas dan Clara berubah pucat dalam sekejap. Oliver Lim langsung waspada. Apa yang kamu bicarakan? Tanya Bagas dengan suara berusaha tenang. Saya tahu, kata Rama, menatap mereka berdua bergantian. Saya tahu bahwa kuburan itu kosong. Ibu meninggalkan catatan. Dia bilang kalian berdua yang memaksanya untuk membuang saya. Clara berdiri, wajahnya merah marah. Dia pembohong. Ratna selalu dramatis. Dia yang tidak mau mengakui anaknya cacat. Rama merasa seperti disambar petir. Cacat. Bagas mencoba menenangkan Clara, tapi sudah terlambat. Emosinya meledak. Iya, dokter bilang kamu tidak akan hidup lama. Penyakit jantung bawaan. Ratna malu. Dia yang mengusulkan untuk membuangmu dan berpura-pura kamu meninggal. Rama menggigit bibir, berusaha tidak terpancing. Tapi saya sehat. Tidak pernah ada masalah jantung. Kamu beruntung, bentak Clara. Tapi reputasi keluarga sudah terlanjur rusak karena kelahiranmu. Krisis keuangan waktu itu adalah pertanda. Kamu memang pembawa sial. Rama mengambil napas dalam-dalam. Jadi, semua ini untuk uang? Untuk reputasi? Kalian memaksa ibu untuk menyingkirkan anak kandungnya sendiri. Bagas, yang kini kehilangan kesabaran, ikut meledak. Dengarkan, anak muda. Keluarga Wijaya dibangun dengan susah payah. Kami tidak akan membiarkan seorang anak sakit yang tidak diketahui masa depannya menghancurkan segalanya. Ya, kami memaksa Ratna. Dan ya, kami lega ketika kamu meninggal. Tapi kamu tidak tahu kapan harus tetap mati. Oliver Lim mencoba menenangkan mereka. Tuan Bagas, Nyonya Clara, lebih baik kita tidak. Diam, Oliver, bentak Bagas. Biarkan dia mendengar kebenaran. Warisan ini adalah milik keluarga, bukan untuk anak haram yang tidak diinginkan. Rama merasa seperti ditampar, tapi di dalam, hatinya bersuka cita. Setiap kata, setiap pengakuan, terekam dengan jelas. Jadi, kata Rama, berusaha tetap tenang. Kalian tidak hanya memaksa ibu untuk membuang saya, tapi juga memalsukan kematian saya. Dan sekarang, kalian ingin mengambil warisan yang seharusnya menjadi hak saya. Warisan itu akan kembali ke tangan yang tepat, hardik Clara. Tangan yang telah membesarkan perusahaan ini. Bukan kepada anak yang tidak tahu apa-apa. Saat itulah Rama berdiri. Wajahnya yang sebelumnya lelah dan putus asa, kini berubah menjadi penuh keyakinan. Terima kasih untuk kejujuran kalian, katanya, membuka kancing baju atasnya untuk memperlihatkan perekam suara. Pengadilan akan sangat tertarik mendengar ini. Wajah Bagas dan Clara berubah dari marah menjadi panik, lalu pucat pasi. Oliver Lim mengutuk dalam hati. Kamu menjebak kami, teriak Bagas, hampir melompat untuk merebut perekam itu. Tapi Rama sudah melangkah mundur. Seperti kalian menjebak orang tua saya? Ini belum berakhir, Paman. Ini baru awal. Dia berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu, meninggalkan Bagas dan Clara dalam kepanikan total. Sandiwara telah usai, dan kebenaran akhirnya terungkap. Kuda Troya mereka telah berhasil memasuki benteng musuh, dan kini, saatnya untuk memenangkan perang. Kekacauan yang ditinggalkan Rama di rumah orang tuanya bagaikan bom waktu. Bagas dan Clara berteriak-teriak, menyalahkan satu sama lain atas kebocoran fatal mereka. Oliver Lim mencoba menenangkan situasi, tapi suaranya tenggelam dalam histeria. Sial, dia merekammu. Clara, semua omong kosongmu tentang anak cacat itu terekam. Bentak Bagas, wajahnya merah padam. Kau yang memulai dengan kuburan kosong itu, balas Clara dengan mata berapi-api. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Pengakuan kita di depan pengacara mereka bisa menghancurkan segalanya. Oliver Lim akhirnya berteriak. Cukup, kita perlu bertindak cepat. Rekaman itu adalah bukti yang sangat merusak, tapi belum tentu fatal jika kita bergerak sekarang.
Sementara itu, Rama kembali ke apartemen dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia berhasil mendapatkan pengakuan yang mereka butuhkan. Di sisi lain, mendengar kata-kata keji tentang dirinya sebagai anak cacat dan pembawa sial, melukai jiwanya yang paling dalam. Aku tidak menyangka mereka akan sejujur itu, kata Rama sementara Alia memeriksa rekaman itu. Mereka terperangkap dalam emosi dan kesombongan, jawab Alia. Tapi ini sempurna. Dengan rekaman ini, ditambah bukti kuburan kosong dan tes DNA yang sedang diproses, kita memiliki kasus yang kuat. Tapi kemenangan mereka tidak berlangsung lama. Keesokan paginya, ketika Rama sedang mandi, telepon Alia berdering. Nomor yang tidak dikenali. Selamat pagi, Nona Putri. Suara tua seorang wanita terdengar lemah. Saya Ibu Sumiati, ibu dari Ratna. Alia terkejut. Nenek Rama? Ya, saya ingin bertemu dengan cucu saya. Bisakah kamu membawanya ke rumah saya hari ini? Sendirian. Alia curiga. Maaf, Bu. Dengan segala hormat, situasinya sedang tidak aman untuk. Saya tahu segalanya, potong nenek itu. Tentang rekaman itu. Tentang yang terjadi kemarin. Saya ingin memperbaiki kesalahan saya sebelum terlambat. Setelah berdiskusi panjang dengan Rama, yang sangat ingin bertemu neneknya dari pihak ibu, mereka memutuskan untuk pergi. Tapi dengan pengawalan ketat dari 2 mantan polisi yang disewa Alia sebagai pengawal. Rumah Ibu Sumiati ternyata tidak semewah yang dibayangkan. Sebuah rumah tua yang terawat baik di daerah Menteng, penuh dengan foto-foto keluarga dari masa lalu. Wanita sepuh berusia 80 tahun itu duduk di kursi rodanya. Wajahnya dipenuhi kerutan dan penyesalan. Rama, bisiknya, tangannya gemetar menggapai cucunya. Kau persis seperti Ratna di usiamu. Rama duduk di sampingnya, emosinya bergejolak. Nenek. Selama 18 tahun, saya menyimpan ini, kata Ibu Sumiati sambil menyerahkan sebuah buku harian tua. Buku harian Ratna, yang asli. Dia membuka halaman tertentu yang menceritakan tekanan yang dialami Ratna dari keluarga setelah kelahiran Rama. Clara adalah kakak saya, lanjutnya dengan suara bergetar. Tapi dia selalu iri pada Ratna. Ketika Ratna menikah dengan Arif yang kaya, keiri hatian itu berubah menjadi kebencian. Dia menjelaskan bagaimana Clara dan Bagas bersekongkol, menggunakan krisis keuangan kecil di perusahaan sebagai alasan untuk menekan Ratna. Mereka bilang kamu pembawa sial. Mereka mengancam akan merusak pernikahan Ratna jika dia tidak menyingkirkanmu. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Dan saya diam saja. Karena saat itu, keluarga adalah segalanya. Rama memegang tangan neneknya yang ringkih. Tapi kenapa nenek tidak menghentikan mereka? Saya takut. Aku Ibu Sumiati. Clara adalah pusat keluarga setelah suami saya meninggal. Tapi penyesalan saya makan dari dalam selama bertahun-tahun. Ketika Ratna dan Arif meninggal, saya tahu ini bukan kecelakaan biasa. Dia menatap Rama dengan mata penuh arti. Clara dan Bagas, mereka sudah berubah menjadi monster. Uang dan kekuasaan telah menghancurkan jiwa mereka. Pertemuan mengharukan itu tiba-tiba terputus ketika telepon Ibu Sumiati berdering. Dari speaker, suara Clara terdengar marah. Ibu, apa benar Rama ada di sana? Jangan bicara omong kosong padanya. Ibu Sumiati menghela napas. Sudah cukup, Clara. Aku sudah tua dan tidak takut padamu lagi. Bodoh. Kau akan merusak segalanya, teriak Clara. Tapi Ibu Sumiati sudah menutup telepon. Dia memandang Rama. Pergilah, cucu. Bawa buku harian ini. Buktikan bahwa orang tuamu mencintaimu. Dan tolong, maafkan seorang nenek tua yang pengecut. Ketika Rama dan Alia meninggalkan rumah itu, mereka membawa serta bukti terkuat yang belum mereka miliki. Pengakuan dari dalam keluarga sendiri. Pengakuan yang tidak hanya menguatkan posisi hukum mereka, tapi juga memberikan penutupan emosional bagi Rama. Dia mungkin telah kehilangan orang tuanya, tapi dia mendapatkan kembali seorang nenek. Dan yang lebih penting, dia sekarang memahami sepenuhnya betapa berharganya dirinya bagi orang tuanya. Betapa mereka telah berjuang untuknya, sampai titik darah penghabisan.
kebenaran memang pahit. Tapi bagi Rama, kebenaran itu akhirnya membebaskannya dari keraguan tentang cinta orang tuanya. Dan dengan keyakinan baru ini, dia siap menghadapi babak akhir pertempuran ini. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari penentuan itu bagaikan sebuah panggung teater yang penuh dengan drama. Ruang sidang yang megah dan ber-AC dingin tidak mampu meredakan ketegangan yang menguar di udara. Kursi penonton dipenuhi oleh keluarga besar Wijaya dengan wajah-wajah muram, jurnalis yang menunggu sensasi, dan beberapa teman Rama dari panti asuhan yang hadir untuk memberikan dukungan moral. Rama duduk di bangku penggugat, diapit oleh Alia yang tampak profesional dengan setelan jasnya, dan Ibu Siska yang terus memegangi tangannya untuk memberinya kekuatan. Di seberang mereka, Bagas dan Clara duduk dengan wajah seperti topeng, dikelilingi oleh tim pengacara beranggotakan 5 orang yang dipimpin oleh Oliver Lim. Hakim yang terhormat, buka Oliver Lim dengan suara meyakinkan saat sidang dimulai. Kami akan membuktikan bahwa surat wasiat ini dibuat di bawah tekanan dan kondisi mental yang tidak stabil. Almarhumah Ratna Wijaya diliputi rasa bersalah yang irasional, sementara almarhum Arif Wijaya tidak dalam kondisi sehat akibat tekanan bisnis. Satu persatu, saksi-saksi ahli yang diboyong tim Bagas memberikan kesaksian yang meragukan keabsahan wasiat. Seorang psikiater bahkan bersaksi bahwa Ratna mungkin menderita depresi postpartum yang parah setelah melahirkan. Tapi Alia tidak gentar. Ketika gilirannya tiba, dia berdiri dengan percaya diri. Yang mulia, yang kita hadapi di sini bukanlah pertanyaan tentang kesehatan mental almarhum, tapi tentang kehendak terakhir mereka yang sangat jelas. Dan yang lebih penting, tentang konspirasi untuk mengingkari kehendak tersebut. Dia kemudian mempresentasikan bukti-bukti mereka secara sistematis. Dimulai dengan surat-surat Ratna yang penuh cinta, kemudian laporan tes DNA yang membuktikan Rama adalah anak kandung Arif dan Ratna, foto-foto kunjungan diam-diam mereka, dan yang paling dramatis, rekaman suara Bagas dan Clara yang mengakui pemalsuan kematian bayi dan tekanan pada Ratna. Saat rekaman diputar, suasana sidang gempar. Bagas dan Clara mencoba membantah, tapi suara mereka yang jelas di rekaman tidak bisa disangkal. Itu direkayasa, teriak Clara histeris. Kami diprovokasi, tambah Bagas dengan wajah merah padam. Tapi Alia tidak berhenti di situ. Dia menghadirkan Pak Joni yang dengan berani bersaksi tentang pengantaran bayi Rama ke panti asuhan, dan yang paling mengharukan, Ibu Sumiati yang datang dengan kursi rodanya. Dengan menyesal, saya harus mengakui bahwa saya menyaksikan tekanan yang dilakukan putri saya Clara dan menantu saya Bagas terhadap Ratna, kata nenek tua itu dengan suara lembut namun jelas. Mereka mengancam akan merusak kehidupan Ratna jika tidak menuruti keinginan keluarga. Warisan ini adalah hak Rama. Ini adalah penebusan dosa terakhir orang tuanya. Kehadiran Ibu Sumiati seperti pukulan telak bagi Clara. Wajahnya pucat melihat ibunya sendiri bersaksi melawannya. Oliver Lee mencoba segala cara untuk membantah, tapi bukti-bukti yang disusun Alia terlalu kuat. Kasus yang awalnya tentang keabsahan wasiat, telah berubah menjadi pengungkapan konspirasi keluarga yang gelap. Setelah melalui proses yang panjang dan menegangkan, hakim akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sejenak untuk membuat keputusan. Saat menunggu, Rama memandang sekeliling ruangan. Dia melihat wajah-wajah keluarga besarnya yang kini dipenuhi kebencian dan ketakutan. Tapi dia juga melihat Ibu Siska yang tersenyum penuh dukungan, Alia yang percaya diri, dan teman-temannya dari panti yang memberikan jempol. Ketika hakim kembali ke ruangan, semua orang berdiri. Suasana begitu tegang hingga jarum jatuh pun akan terdengar. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, kata hakim dengan suara berat, pengadilan memutuskan, surat wasiat tertanggal 15 Januari 2023 adalah sah dan mengikat. Rama Wijaya dinyatakan sebagai ahli waris sah dari seluruh harta peninggalan almarhum Arif Wijaya dan Ratna Wijaya. Sorakan pecah dari pihak Rama, sementara keluarga besar Wijaya berteriak protes. Bagas berdiri dengan wajah tak percaya, sementara Clara menangis histeris. Tapi hakim belum selesai. Lebih lanjut, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, pengadilan memerintahkan penyidikan lebih lanjut terhadap Bagas Wijaya dan Clara Wijaya atas dugaan pemalsuan dokumen, penipuan, dan konspirasi. Keputusan itu bagaikan mimpi bagi Rama. Dia memeluk Alia dan Ibu Sika erat-erat, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Setelah sidang, di lobi pengadilan, Bagas menghampiri Rama dengan wajah hancur. Kau pikir ini kemenangan?
Perusahaan ini akan hancur di tanganmu yang tidak berpengalaman. Rama menatapnya dengan tenang. Saya mungkin tidak berpengalaman, Paman. Tapi saya memiliki sesuatu yang tidak kalian miliki, integritas. Dan saya akan belajar. Dia kemudian membuat pengumuman yang mengejutkan semua orang. Mulai hari ini, 50% dari dividen perusahaan akan dialokasikan untuk yayasan sosial yang membantu anak-anak terlantar dan panti asuhan. Warisan orang tua saya akan digunakan untuk melanjutkan kebaikan mereka, bukan untuk keserakahan. Keputusan itu disambut dengan aplause dari para jurnalis dan hadirin. Rama telah membuktikan bahwa dia bukan hanya peduli pada hartanya, tapi juga pada warisan nilai-nilai kebaikan orang tuanya. Beberapa bulan kemudian, Rama duduk di kantor orang tuanya yang kini menjadi miliknya. Di mejanya terdapat foto Arif dan Ratna yang tersenyum bahagia. Dia telah berhasil membersihkan perusahaan dari praktik-praktik korupsi yang dilakukan Bagas dan mengangkat tim manajemen baru yang profesional. Dia mungkin pernah menjadi bayi yang dibuang, tapi sekarang dia telah menemukan tempatnya, bukan hanya sebagai pewaris harta, tapi sebagai penerus cinta dan nilai-nilai orang tuanya. Dan dalam hatinya, dia tahu Arif dan Ratna pasti tersenyum bangga dari atas sana, melihat anak mereka tumbuh menjadi pria yang mereka impikan sejak dulu.